Sebuah buku, berjudul, Kebenaran yang Hilang, ditulis oleh Farak Foda. Kita memasuki bab 4 pembacaan baru terhadap sejarah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tidak perlu diperkenalkan lagi. Ia telah memperkenalkan diri dengan sendirinya lewat figur pendirinya Al-Safah atau si Jagal, Khalifah pertama Bani Abbasiyah. Di atas mimbar, ia berikrar, Allah telah mengembalikan hak kami untuk memimpin, dan ia akan menutup kepemimpinan ini dengan kami sebagaimana ia bermula. Waspadalah, karena saya adalah jagal yang siap menghalalkan darah siapa saja, dan pembalas dendam yang siap membinasakan siapapun juga. Al-Safah sungguh layak menyebut dirinya si jagal. Kepemimpinannya bermula dari dua keputusan penting yang tidak ada taranya dalam sejarah. Tak ada orang setelah Al-Safah yang mampu menandingi apalagi melampaui prestasi kebengisannya. Adapun dekrit pertama, yaitu titahnya untuk mencari kuburan dan memburu apa yang tersisa dari jenazah para pemimpin Umayyah, melecut, menyalip, membakar, dan menabur abunya ke udara. Sejarah mencatat apa yang berhasil ia temukan. Ibnu Atsir mengungkapkan, kuburan Muawiyah bin Abi Sufyan dibongkar, tetapi usaha mereka sia-sia, karena tidak ditemukan apa-apa. Lalu kuburan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan dibongkar juga, mereka menemukan sepotong tulang yang sudah berubah menjadi mirip arang. Lalu dibongkarlah kuburan Abdul Malik bin Marwan dan mereka hanya menemukan tengkoraknya. Dari satu kuburan ke kuburan lain, mereka tidak menemukan banyak hal kecuali potongan-potongan tubuh, terkecuali jenazah Hisham bin Abdul Malik, mayatnya ditemukan hampir utuh, kecuali ujung hidungnya yang somplak. Mayat itu lalu didera, disalib, dibakar, lalu hilang ditelan angin. Al-Safah juga melakukan pengejaran terhadap seluruh sanak keluarga dan pendukung Bani Umayyah. Ia menghabisi mereka semua, kecuali anak-anak yang masih menyusu dan mereka yang telah melarikan diri ke Andalusia. Al-Mas'udi pun mengungkapkan kisahnya secara lebih terperinci. Haytham bin Uday at-To'i meriwayatkan kisah dari Amr bin Hani, kami pergi mencari kuburan pemuka Umayyah pada masa Abu Abbas Al-Safah. Hanya mayat Hisham yang kami temukan masih utuh, kecuali bagian hidungnya. Abdullah bin Ali mengeluarkannya, melecutnya 80 kali, lalu membakarnya. Jenazah Sulaiman kami keluarkan dari perkuburan Dabik, yang tersisa memang hanya tulang belakang, tulang rusuk, dan tengkoraknya. Tapi kami membakarnya. Kami masih melakukan hal serupa terhadap setiap keluarga Umayyah, terutama di komplek pekuburan Kinasrin. Petualangan kami berakhir di Damaskus, di sana kami menemukan kuburan Al-Walid bin Abdul Malik. Tetapi kami tak menemukan apa-apa secuil pun. Kami juga menggali kuburan Abdul Malik, tapi tidak menemukan hal lain, kecuali sebagian tengkorak kepalanya. Lalu kami lanjutkan dengan penggalian kuburan Yazid bin Muawiyah, tapi kami hanya menemukan sepotong tulang. Dan di sepanjang liang lahatnya kami menemukan garis hitam seperti ditorehkan arang. Kami masih memburu jenazah-jenazah keluarga Umayyah di seantero negeri dan membakar apa yang terjumpa dari jenazah mereka. Saya perlu berterus terang kepada para pembaca, bahwa ketika merenungkan kejadian-kejadian sadis ini, saya selalu berupaya menalar dan mencari justifikasinya. Namun, semua berakhir tanpa hasil. Saya justru jijik membaca peristiwa-peristiwa sadis ini. Pembunuhan terhadap para pembesar dalam konteks perebutan kekuasaan, membunuh sanak keluarga demi menjamin masa depan kekuasaan baru dan menghapuskan sisa-sisa kekuasaan masa lalu memang sudah sering terjadi. Akan tetapi, memburu jenazah, membalas dendam, menyalip dan membakarnya, adalah perkara yang sangat berlebihan. Anehnya, sebagian orang justru menafsirkan fakta ini sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sebab satu-satunya jenazah yang ditemukan hampir utuh, lalu disiksa, disalib, dibakar, dan abunya ditabur ke udara, tiada lain adalah jenazah Hisham bin Abdul Malik. Untuk kasus ini, sebagian orang justru menafsirkannya sebagai cara Tuhan membalas dendam terhadap Hisham. Tafsiran ini merupakan ekses dari kekejaman Hisham pada masa hidupnya terhadap Zaid bin Ali, bin Hasan, cicit Ali bin Abi Thalib, yang terbunuh karena memberontak terhadap Hisham. Saat itu, Zaid terbunuh dan mayatnya dimakamkan di tempat penampungan air, sembari disembunyikan di balik dedebuan dan semak belukar agar tidak dapat ditemukan. Namun para panglima pasukan Hisham menemukannya, lalu mengeluarkan dan mengambil kepalanya untuk Hisham. Hisham lalu menitahkan untuk menggantungnya dalam kondisi telanjang bulat. Yusuf panglima pasukan itu, menjalankan titah dengan sempurna. Hisham pun memerintahkan Yusuf untuk membakar dan menabur abunya ke udara, lalu di tempat itu dibuatkan pula monumen untuknya. Andai kita menerima asumsi bahwa apa yang terjadi pada Hisham merupakan cara Tuhan untuk membalas dendam, bagaimana kita akan menyebut apa yang terjadi pada lainnya dari kalangan Bani Umayyah? Bagian mana dari Al-Quran dan Sunnah yang dapat membenarkan tindakan-tindakan brutal kalangan Abbasiyah?
Di manakah suara para fuqaha dan ulama pada masa itu? Kemana perginya Abu Hanifah yang kala itu berusia lebih dari 50 tahun, dan Imam Malik yang sudah menginjak 40 tahun usianya? Mengapa mereka diam saja, bahkan mendukung, baik lewat syair-syair, atau dengan cara menggaungkan validnya hadis Nabi yang konon telah memprediksi kepemimpinan Al-Safah? Dalam musnadnya, Ibnu Hambal misalnya menyebutkan hadis berikut, akan muncul pemimpin dari sanak keluargaku, pada masa terjadinya peralihan zaman dan malapetaka besar. Ia disebut Al-Safah, kedermawanannya sangat melimpah. Al-Tabarri juga menyebutkan, Rasulullah pernah mewartakan kepada pamannya Abbas, bahwa kepemimpinan Arab kelak akan jatuh ke tangan sanak keluarganya. Sampai-sampai sanak keluarganya itu tidak sabar menantikan kapan saat itu tiba. Bahkan, sebagian orang menyibukkan diri dengan kisah perjamuan Al-Safah yang kita sebut sebagai keputusannya yang kedua. Mungkin keputusannya ini sangat penting untuk dicermati insan sinema masa kini, agar dapat memetik kisah tentang kejeniusan penyutradaraan, keruntutan skenario, serta keutuhan babak-babak dari kisahnya. Bukan itu saja, keputusan itu juga didahului oleh pemandangan yang sangat hidup untuk sebuah drama. Para pembaca tidak akan ragu lagi menyatakan, bahwa semua skenario disusun dengan sangat rapi, dan para pendahulu kita itu sangat handal dalam seni pemasaran. Mereka juga sangat piawai dalam menentukan titik-titik ketegangan dalam plotnya, dan mampu mencocokkannya sehingga kisah berlangsung alamiah, sejalan, dan beriringan dengan konteks peristiwa secara keseluruhan. Kita akan mulai kisah ini dengan babak sinopsis sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Atsir, di saat Al-Safah sedang melakukan perjamuan yang ramah terhadap Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik, Sudaif sang penyair, datang sembari melantunkan syairnya, jangan silau akan tampilan seseorang, jika sumsum menyimpan penyakit mematikan. Hunuskan pedang, sediakan lecutan, sampai tak tersisa keluarga Umayyah pun seorang. Kontan, Sulaiman tertegun seketika, lalu berkata, Anda benar-benar telah membunuhku, wahai Syekh Sudaif. Al-Safah pun langsung beranjak masuk ke ruang pribadinya sambil menarik Sulaiman, lalu ia menghabisi nyawanya. Dari apa yang dicatatkan oleh Ibnu Atsir, kita dapat menyusun skenario peristiwa itu sebagai berikut. Al-Safah mencoba bermurah hati dengan upaya memberi perlindungan kepada salah satu pembesar keluarga Umayyah. Akan tetapi, ia dianggap terlalu berlebihan dalam memberi perlindungan, sampai-sampai harus mengundangnya ke sebuah perjamuan yang sangat membesarkan hati. Sejurus kemudian, seorang penyair masuk layar sebagai unsur kejutan. Ia melantunkan beberapa bait syair guna memprovokasi pembalasan dendam dan berisi celaan untuk perlakuan lemah lembut terhadap keluarga Umayyah. Lalu anggota keluarga Umayyah berteriak histeris, Anda benar-benar telah membunuhku wahai Syekh Sudaif. Temperamen Khalifah langsung naik dan segera bereaksi terhadap provokasi. Ia bersegera menghabisi tamunya. Layar tertutup. Sekarang kita masuki bagian-bagian keputusan, atau film utuh tentang apa yang dilakukan Al-Safah setelah itu. Ia kembali melakukan apa yang pernah ia tampilkan dalam sinopsis tadi secara berulang-ulang, dan dengan tingkat kepiawaian yang bertambah, dan seni peran yang belum dapat dimainkan sebelumnya oleh orang-orang Umayyah. Mari kita telaah ulang, apa yang dituliskan Ibnu Atsir. Suatu hari, Shibl bin Abdillah, pembantu Bani Hashim, atau dalam riwayat lain disebut sebagai pembantu Sudaif, datang menemui Abdullah bin Ali. Dalam riwayat lain disebutkan, justru Sudaiflah yang menemui Al-Safah, bukan Abdullah bin Ali. Ketika itu, Abdullah bin Ali sedang menjamu sekitar 90 orang tamu dari keluarga Umayyah. Lalu Shibl menghampiri Abdullah seraya melantunkan syair, kekuasaan tidak akan goyah di tangan badut-badut Bani Abbas atas Bani Hashim, ia menuntut balas setelah lama terbuang. Tabah, jangan lagi tergelincir oleh Abdu Syam penggala tiap tunas yang sedang mengembang. Kontan, setelah mendengar syair itu, Abdullah bin Ali, atau dalam riwayat lain Al-Safah, langsung menitahkan eksekusi terhadap semua tamunya. Mereka dipukul pentungan, lalu diletakkan di bawah permadani, selanjutnya para pembantainya bersantap di atas permadani itu, sambil mendengar jerit lolong mereka, sampai semuanya meregang nyawa. Riwayat lain diawali tentang jaminan keamanan yang diberikan Al-Safah kepada keluarga Umayyah yang berjumlah lebih dari 90 orang. Setting peristiwa masih tetap berada di tempat perjamuan makan yang sama, dan sepanjang pembuat acara adalah Khalifah, kemurahan hati dipastikan akan terjaga, rasa aman pun tak pantas disangka-sangka. Tapi secara mengejutkan, seorang penyair datang, memprovokasi pembalasan dendam, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-Safah lalu memerintahkan untuk menghantam kepala semua mereka dengan pentungan besi. Sebagian pecah kepalanya, tetapi jasadnya tetap bernyawa, dalam kondisi yang mengenaskan. Tatkala Al-Safah menyaksikan sekitar 90 orang yang sedang meregang nyawa,
Ia meninggikan suara sambil menuturkan titah, gelar permadaniku untuk bersantap secara lesehan di atas mereka. Ia dan orang-orangnya memulai santapan malam, sementara permadani menari ke kanan dan ke kiri. Tatkala permadani tidak lagi bergerak, mereka pun selesai dari kunyahan mereka, sambil mengucap alhamdulillah, dan tahniyah kepada para tentara dan kerabatnya. Bahkan, ia mungkin juga akan menutup kisah dengan ungkapan berikut, demi Tuhan, tidak ada santap malam yang lebih nikmat, lezat, dan hikmat daripada yang kita lakoni malam ini. Ungkapan seperti itu sama sekali tidak asing untuk ukuran tingkah laku Al-Saffah. Ia memang sanggup mengunyah makanan diselingi rintihan, dan lolongan orang-orang yang sedang sekarat. Justru itulah penyedap rasa yang dapat membantunya mengunyah. Kita memang dapat mengerti ketika seorang penguasa baru membunuh penguasa lama atau membersihkan para pesaing dan pengacau kekuasaannya. Itu sudah banyak terjadi dalam sejarah, dan contoh yang lebih dekat kepada kita adalah taktik pembunuhan Muhammad Ali tatkala mengakhiri kekuasaan kaum Mamalik di dalam benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, yang tak dapat kita mengerti, bagaimana mungkin seorang khalifah sanggup duduk di atas rentetan tubuh korban pembunuhan, dan itu justru membuatnya lebih nikmat bersantap? Kita kini dituntut untuk bertanya lebih jauh atas kejadian yang bengis ini. Memang, peristiwa serupa sudah banyak terjadi, baik sebelum atau sesudah Al-Saffah. Hujair bin Uday telah dibunuh Muawiyah, Hussein tewas oleh Yazid, Al-Zubair di tangan Hajjaj, dan Zaid bin Ali dibunuh Hisham. Tetapi, semuanya tidak ada yang melebihi sadisme skenario, kepintaran menyusun plot, atau kevulgaran dalam teknik pengungkapan, melebihi Al-Saffah. Kepada kita, semuanya justru membawa pesan dan risalah yang sama, yaitu, pertanyaan tentang apakah hakikat sistem kekuasaan khilafah yang disebut Islamiyah itu yang kini justru dipropagandakan kembali? Apakah ia benar-benar Islamiyah, sehingga kita dapat mengukurnya dengan standar-standar Islam? Paparan kita ini justru berujung pada kesimpulan penting, merekalah yang menyebutnya Islamiyah, tetapi kita membuktikan sebaliknya. Bahkan, sudah cukuplah rentetan orang-orang beriman yang telah menjadi korban kebobrokannya. Atau pertanyaan kita diubah, apakah khilafah tidak lebih dari sistem kekuasaan otoriter yang bersembunyi di balik selubung agama? Kita nantinya akan menunjukkan keniscayaan sekularisasi ketika menunjukkan perbedaan antara totalitarianisme teokrasi abad pertengahan yang dipenuhi inkuisisi dan penyiksaan, dengan sekularisme abad modern yang justru memperkenalkan demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Saya kira, pilihannya memang antara dua alternatif itu, dan jawaban sudah terang bagi kita. Akan tetapi, itu semua juga merangsang pertanyaan lebih spesifik dan lebih jelas, dan karena begitu jelas dan simpelnya, para pembaca tak akan kesulitan untuk menjawabnya. Apakah sekularisme benar-benar gagasan impor dari Barat, dan bukan dari budaya Timur? Apakah ia niscaya di Barat, karena pengalaman mereka menghadapi totalitarianisme teokrasi, atau semi-teokrasi, sementara kita tidak menjumpai hal yang sama dalam sejarah? Menurut saya, jika justifikasi untuk sekularisme di Barat adalah untuk mengakhiri otoritarianisme kekuasaan gereja, maka di Timur, justifikasinya tak lain adalah otoritarianisme khalifah. Jika Al-Saffah saja di atas podium sudah menamakan dirinya sebagai tukang jagal, Rayah bin Utsman, gubernur Madinah pada masa Khalifah Al-Mansur, justru menjuluki dirinya dengan gelar yang lebih menakutkan, "Wahai penduduk Madinah, saya adalah si ular, anak si ular," tandasnya. Apabila para khalifah mendeklarasikan dirinya sebagai tukang jagal, dan para gubernur menyebut dirinya ular, anak si ular, apakah masih tersisa dalam benak kita prasangka bahwa otoritarianisme atas nama agama hanya terjadi di Barat, dan sekularisme sebagai resep penyelamatnya adalah gagasan impor dari Barat, dan tidak mengena sama sekali dengan kenyataan dan impian orang Timur? Bisa jadi, sebagian orang akan mengira-ngira dalam benaknya, Anda tampaknya sedang mengail di air keruh, lewat cara memfokuskan pembicaraan terlalu banyak pada sosok Al-Saffah, agar mendapat celah untuk mendiskreditkan sistem khilafah. Tetapi, kita dapat menjawabnya dengan mudah, tidak ada hubungan antara Islam dengan Al-Saffah, dan antara Islam dengan kekuasaan atas namanya. Karena itu, tidak mengapa berbicara tentang Al-Saffah, mencela, mendialogkan, dan memberi perhatian lebih kepadanya. Jarak antara kekuasaan Al-Saffah dan hukum Islam bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Namun, kesetiaan apa pula yang mengikat antara orang Mesir, misalnya, dengan orang Anbar seperti Al-Saffah, selain kesetiaan terhadap sistem khalifah yang memerintah atas nama Islam? Apa faktor pendorong kesetiaan itu, selain ikatan bersama dalam Islam, dan ketundukan terhadap hadis yang mengaitkan antara prediksi Rasul dengan kepemimpinan Bani Abbas? Kesetiaan buta ini masih ditambah pula dengan fanatisme terhadap ijtihad-ijtihad fuqaha yang menuntut ketaatan terhadap Al-Saffah,
meski ia bertindak lalim dan mengecam orang-orang yang tidak loyal dan keluar dari jamaah. Kalimat pengantar seperti apakah yang dikumandangkan Al-Saffah dalam pidato pengukuhan kekuasaannya, yang kemudian diriwayatkan oleh para perawi, dan diulang-ulang oleh para juru dakwah, selain soal keadilan, ketakwaan, dan keteguhan berpegang kepada akidah? Bukankah dia juga yang telah berpidato di atas mimbar, segala puji bagi Allah yang telah memilih Islam, memuliakan, dan mengagungkannya. Yang telah memilihkannya untuk kita dan membuatnya tetap kukuh bersama kita. Ia menjadikan kita sebagai penjaga, gua, dan bentengnya. Kita menjadi lurus dan lebur di dalamnya, serta menjadi para pemenang karenanya. Ia mewajibkan kita bertakwa dan menjadikan kita lebih berhak untuk menjaga dan menjadi pelindungnya. Dia telah menghususkan kita dengan rahmat Rasulullah dan para kerabatnya. Aku berharap, angkara murka tidak lagi menjelang, setelah datang kepada kalian semua kebajikan. Kerusakan pun tak lagi datang setelah munculnya perbaikan, dan keberuntungan yang kami dapat selaku ahli bait Nabi, tiada lain berkat rahmat ilahi. Karena Al-Saffah kurang sehat di saat pelantikannya, maka pidatonya diteruskan oleh Daud bin Ali, kalian akan berada dalam perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan Abbas yang senantiasa dirahmati Allah. Kami akan memimpin kalian dengan ketentuan yang ditetapkan Allah, memperlakukan kalian sesuai kitab Allah, dan bergaul dengan elit maupun jelata dengan teladan Rasulullah. Karena itu, tetaplah setia kepada kami, dan janganlah pernah berupaya menipu diri sendiri, karena akibatnya akan berbalik ke kalian juga. Sesungguhnya setiap ahli bait membutuhkan tempat bernaung, dan kalianlah tempat kami selalu bernaung. Ketahuilah, tidak akan naik lagi ke mimbar ini, maksudnya mimbar Kufah, seorang khalifah Rasulullah, kecuali pemimpin kaum beriman, Ali, dan Abdullah bin Muhammad, tangannya menunjuk ke Abu Abbas Al-Saffah. Camkanlah, perkara kepemimpinan ini akan tetap berada di tangan kami, dan tidak akan lepas sampai kami menyerahkannya sendiri kepada Isa bin Maryam. Jadi, klaim kekuasaan dengan ketentuan dan mandat ilahi, merupakan cara Abbasiyah merebut simpati massa untuk membayat dan loyal terhadap mereka, memperlakukan kaum elit dan rakyat jelata secara setara sebagaimana teladan Rasulullah adalah sesuatu yang dijanjikan, dan atas dasar itulah mereka dibayat. Hadis palsu tentang hak keluarga Abbas dalam menjalankan kepemimpinan, sampai mereka sendiri yang kelak akan menyerahkannya kepada Isa bin Maryam, adalah jalan mereka agar rakyat mempercayai nubuat palsu itu, sehingga membuat mereka takluk oleh takdir, sembari menutup mata terhadap kekejaman penguasa. Beginilah sejarah Abbasiyah bermula dan babak pemerintahan berdasarkan klaim agama dibuka. Klaim-klaim yang menyilaukan itulah yang kini kita dengarkan sebagaimana didengarkan penduduk Kufah saban harinya pada masa lalu. Memimpin atas dasar ketentuan Allah, mengikuti teladan Rasulullah, penerapan syariat Allah, semua akan menjamin keadilan dan berkah. Tetapi, kelanjutannya selalu tidak seperti itu, sebagaimana kita lihat dari awal masa Al-Saffah, dan akan terlihat lebih jelas lagi setelah era Al-Saffah. Cerita tentang ini begitu panjang, namun semuanya tersimpulkan dalam suatu tradisi yang selalu menjadi ketentuan Khalifah-Khalifah Bani Abbas, tidak adanya penghormatan terhadap setiap janji dan deklarasi, serta pengkhianatan terhadap kawan, apalagi lawan. Al-Saffah telah mempertunjukkannya dalam dua tragedi yang sangat terkenal itu. Pertama, ketika ia menandatangani perjanjian untuk melindungi Ibnu Hubairah, panglima pasukan Marwan bin Muhammad, Khalifah Umayyah terakhir, tetapi kemudian ia justru membunuhnya setelah menyerahkan diri beberapa hari. Kedua, tatkala ia membunuh Abu Salamah Al-Hilah, menteri dan salah seorang pendiri Abbasiyah di Kufah. Al-Saffah sengaja menyerahkan misi itu kepada Abu Muslim Al-Khurasani, salah satu figur sentral berdirinya kekuasaan Abbasiyah. Sejarah Abbasiyah pada masa Al-Saffah pun mencatat dua orang yang sangat dihargai Al-Saffah. Pertama, Abu Muslim Al-Khurasani, pendiri negara di Khurasan, tetapi kemudian menyerahkannya ke Al-Saffah, dan kedua, Abdullah bin Ali, paman Al-Saffah sekaligus panglima pasukan Abbasiyah di peperangan Zab, yang menuntaskan kemenangan mereka terhadap orang-orang Umayyah. Konon, Al-Saffah pun berniat membunuh keduanya, tetapi kita tidak menemukan buktinya dalam catatan sejarah. Akan tetapi, Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah kedua, pendiri sejati kekuasaan Abbasiyah yang kedudukannya mirip Muawiyah pada masa Umayyah, berhasil menuntaskan niat Al-Saffah dengan baik. Pertama-tama ia melakukan intrik politik agar Abu Muslim Al-Khurasani bersedia membunuh Abdullah bin Ali. Setelah misi tuntas, ia sendiri yang turun tangan menghabisi Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Ja'far tidak peduli ketika Abu Muslim bermohon, "Tidakkah lebih baik engkau biarkan aku hidup untuk menyingkirkan musuh-musuhmu?" Tetapi Abu Ja'far menampik, "Siapakah musuh yang lebih mematikan dari dirimu?"
para pembaca tidak perlu terkejut dengan kenyataan bahwa Abu Muslim sebelumnya tidak pernah berbuat kesalahan terhadap Al-Safah, juga terhadap Al-Mansur. Ia adalah abdi setia negara, dan kedua pemimpinnya. Tetapi, dasar itulah persisnya yang membuat Al-Mansur membunuhnya. Konon, putra mahkota Al-Mansur, Isa bin Musa, ikut menyaksikan terbunuhnya Abu Muslim. Lalu ia dengan kaget bertanya, "Anda membunuhnya?" "Ya," jawab Al-Mansur, "Innalillahi," setelah ia bersusah payah untuk kita, dan begitu loyalnya. Al-Mansur naik pitam, "Tuhan mengoyak jantungmu, sumpah engkau tak punya musuh di seantero jagat, yang lebih berbisa daripada dirinya, apakah kalian akan berpeluang mendapat kekuasaan selagi ia masih hidup?" Inilah contoh ideal tentang apa yang disebut sebagai Machiavellisme, suatu paham politik yang dihubungkan dengan gagasan Niccolo Machiavelli. Inti paham ini adalah penghalalan segala cara demi meraih tujuan. Paham ini biasanya termanifestasikan dalam urusan tata negara dan perilaku para penguasa. Dan itu terlihat jelas dalam kasus Al-Mansur, yang dengan kakinya mampu menginjak-injak leher orang lain, dan dengan gaya kepemimpinannya yang piawai, ia memulai kekuasaannya dengan cara menyingkirkan mereka yang berjasa, barulah kemudian beranjak membidik para penentangnya. Ia tidak tahu cara lain kecuali melenyapkan penentangnya. Hatinya tidak mempunyai tempat buat belas kasihan, dan rasa iba pun selalu menjauh darinya. Karena begitu dikdaya, ia hanya dapat memuja keperkasaan. Inilah penjelasan untuk rasa kagumnya yang mendalam terhadap Hisham bin Abdul Malik yang ia juluki sebagai gentleman dari Bani Umayyah. Ia juga sangat mengagumi Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham, Khalifah Umayyah di Andalusia. Meski bala tentaranya takluk olehnya di Sevilla, dan justru kekalahan telak itulah yang justru membuatnya selalu berupaya menarik simpati Abdurrahman serta senantiasa mengiriminya berbagai hadiah. Ia pun menyanjung Abdurrahman, ia telah melintas batas demi mencapai semenanjung yang amat luas, ia juga amat ambisius, berbekal bala tentara yang amat perkasa, ia memimpin pasukannya seorang diri sehingga mereka pun segan dibuatnya, dan lewat taktik dan strateginya, ia dapat menarik simpati rakyat semenanjung Andalusia. Dialah pemuda sejati yang pantas dipuja tanpa basa-basi. Bahkan, Al-Mansur pun pernah menjuluki Abdurrahman sebagai elang Quraisy. Ketika Al-Mansur gagal menaklukkan hatinya secara lemah lembut, ia menunjukkan wajah lain dari gaya politiknya. Inilah paras yang juga ditunjukkan Winston Churchill dalam Perang Dunia II, ketika ia menyatakan siap bersekutu dengan iblis sekalipun demi mengalahkan nazisme. Itulah yang juga dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur ketika ia bersekutu dengan Pepin dan Charlemagne demi menaklukkan Abdurrahman. Sekalipun persekutuan ini gagal menaklukkan Abdurrahman, namun ia telah mewariskan kaidah politik ala Al-Mansur, lakukan apapun, tempuh jalan manapun, bersekutulah dengan musuhnya musuhmu, demi mencapai tujuan, dan menang. Artinya, ia benar-benar telah melupakan Islam, bergeming dari hukum-hukum Al-Quran, masa bodoh dengan sunnah, dan menjauhkan diri sedapat mungkin dari teladan para Al-Khulafa Al-Rashidun. Ia hanya mengingat dirinya sebagai penguasa Tuhan di muka bumi. Bayangan Tuhan yang menggantung antara diri dan hambanya. Ia mendasarkan kekuasaannya atas klaim hak Bani Abbas terhadap khilafah, bukan berdasarkan hak rakyat untuk memilih. Agaknya, paradigma seperti itulah yang mendorong kalangan Alawi, keturunan Imam Ali dan Fatimah, untuk melakukan pemberontakan terhadap Al-Mansur. Selagi standarnya adalah soal nasab, maka merekalah sesungguhnya yang lebih berhak memerintah dan menjalankan khilafah. Konon, dialog yang sangat menggelikan pernah berlangsung antara Al-Mansur dengan Muhammad Alawi, yang populer dengan sebutan jiwa yang suci, yang membawa serta saudara kandungnya, Ibrahim. Yang membuat perdebatan itu menggelikan adalah soal penentuan tentang siapa yang paling berhak menjadi khalifah berdasarkan ketentuan nasab dengan pengabaian nyata terhadap hak-hak warga yang dulu disebut sebagai rakyat. Muhammad dan adiknya Ibrahim mengklaim merekalah anak cucu Rasulullah, dan karena itu mereka paling berhak. Tetapi, Al-Mansur justru mengklaim bahwa anak cucu paman, Abbas bin Abdul Muthalib, justru lebih dekat secara hubungan kekerabatan dengan Nabi, daripada anak cucu dari sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dengan permohonan maaf kepada para pembaca, saya berpendapat bahwa merupakan petaka jika saya harus membayat seorang pemimpin hanya karena ia berasal dari keturunan Ali ataupun mendukung pemimpin dari keturunan Abbas. Bahkan lebih dari itu, jika ada keturunan Rasulullah yang masih hidup, saya tidak akan membaiatnya hanya karena ia anak cucu Rasulullah. Sebab kenabian tidak pernah diwarisi dan kecakapan yang sama tidak mesti berpindah ke anak cucu. Karena itu, tidak mengherankan bila Nuh dikenal sebagai nabi, tapi anaknya justru dikenal sebagai pelaku perbuatan nista. Namun, yang lebih membuat perdebatan Al-Mansur dengan Muhammad lebih menggelikan adalah,
tatkala situasinya berubah menjadi forum sindir-menyindir. Muhammad menanggapi jaminan keamanan yang ditawarkan Al-Mansur kepadanya dengan cibiran yang menohok. Keamanan jenis apa yang akan kau tawarkan padaku? Garansi ala Ibnu Hubairah, jaminan aman seperti pamanmu, Abdullah bin Ali? Atau jenis keamanan nyawa seperti Abu Muslim? Al-Mansur menjawab dengan cibiran pula, dulu, Hasan, pernah pula sejenak menjadi khalifah, tetapi, kekuasaannya itu kemudian ditawar oleh Muawiyah dengan tipu daya dan harta benda. Mereka berjumpa di Hijaz, dan Hasan menyerahkan para pendukungnya kepada Muawiyah. Ia telah terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya. Di sini, Al-Mansur sedang mengingatkan peristiwa pembayatan Hasan terhadap Muawiyah atau lebih tepatnya tentang rekonsiliasi antara keduanya. Namun, rekonsiliasi itu sedikit bermasalah, karena terbatasnya sarana transportasi pada masa itu. Ketika itu, Hasan mengirim utusannya ke Muawiyah untuk negosiasi perdamaian dengan kompensasi sejumlah materi. Pada waktu bersamaan, Muawiyah pun mengirim utusan dengan membawa secarik belangko yang telah dicap dan memberi pilihan kepada Hasan untuk mengisi jumlah kompensasi berapapun yang ia minta. Kedua surat itu datang dalam waktu bersamaan. Namun, Hasan tergiur untuk menambah jumlah kompensasi yang ia minta ke dalam surat yang ia terima dari Muawiyah. Ia meminta 2 kali lipat dari yang pertama ia minta. Ketika mereka berjumpa, Muawiyah tetap berpegang pada surat pertama, sementara Hasan bersikukuh dengan surat kedua yang dikirimkan kepada Muawiyah. Akhirnya, mereka bersepakat dengan angka kompensasi sebesar 5 juta dirham yang akan diambilkan dari Baitul Mal Kufah untuk membayar ongkos pengunduran diri Hasan dari jabatan khalifah. Di sini, kita tidak sedang melakukan evaluasi terhadap tindakan Hasan, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa dia sudah lega dan melegakan lainnya. Ia juga telah menghindarkan umat Islam dari peperangan. Ia juga ikut melegakan hati Abdullah bin Abbas yang tatkala tahu apa yang diminta Hasan, justru langsung meminta jaminan keamanan dari Muawiyah. Ia pun meminta kompensasi uang dari Muawiyah dan itu dipenuhinya. Dalam kisah selanjutnya, Ibnu Abbas pun lega dengan apa yang ia dapatkan dari kekayaan Basroh sampai akhir hayatnya. Intinya, Ali bin Abi Thalib terbunuh, Hasan mengundurkan diri, dan Muawiyah memberi toleransi dan kompensasi. Hasan pun pada akhirnya lega dengan kekayaan Kufah, sampai suatu ketika, Muawiyah melenyapkannya dengan racun tatkala ia berniat mencalonkan anaknya, Yazid, sebagai khalifah penggantinya. Kita kembali lagi kepada Al-Mansur yang sudah tidak sabar lagi berlama-lama dalam perdebatan dengan Muhammad. Karena itu, ia menangkap bapa dan sanak keluarga Muhammad, lalu memenjarakan mereka dengan berbagai bentuk penyiksaan, sampai mereka tewas. Al-Mansur pun menyerang Muhammad dan berhasil membunuhnya di Madinah. Petualangannya berlanjut pada penyerangan Ibrahim, dan ia berhasil membunuhnya di Basroh. Dan ketika itu, Al-Mansur hanya bertindak atas motif mempertahankan kekuasaan, bukan demi agama. Diriwayatkan, Al-Mansur pernah dihidangkan omelet berlapis otak dan krim susu. Ia pun menyantapnya sambil berkata, Ibrahim ingin merenggut semua kenikmatan ini dariku. Yang tampak jelas dari kisah ini, salah satu pihak berusaha membela hak keturunannya, tetapi yang lain sedang membela kepentingan perutnya. Sementara itu, umat Islam kebanyakan justru berada di tengah-tengah, menyangka mereka sedang membela Islam yang benar. Pelanduk mati di tengah-tengah gajah, itu dapat kita buktikan dari bertaburnya ayat Al-Quran dan hadis yang disitir kedua belah kubu. Betapa mudah mereka melakukan itu bagi Muhammad dan Ibrahim. Ayat kewajiban memerintah dengan ketentuan Allah sudah tersedia di hadapannya, dan lebih mudah lagi baginya untuk mengutip hadis-hadis tentang kepribadian Rasulullah dan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun, bukan perkara sulit pula bagi Al-Mansur untuk mengutip ayat ataupun menyitir hadis. Betapa banyak hadis yang telah berbicara tentang kecaman melepas ketaatan dan keluar dari jamaah. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang membuat kerusakan di muka bumi pun bisa ia gunakan untuk menghantam lawannya. Suatu riwayat menceritakan, tatkala Al-Mansur mendengar kabar tentang kekalahan Ibrahim dan pasukannya, ia langsung mengucapkan ayat berikut ini, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah justru memadamkannya. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, sekalipun Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Mansur lalu naik mimbar sembari berkata, orang beruntung adalah mereka yang bersedia menerima nasihat orang lain. Ya Tuhan, jangan jadikan kami orang yang mengandalkan nasib kepada orang lain, sehingga kami kalah, tidak pula terlalu percaya pada diri kami sendiri, sehingga membuat kami lemah. Jadikanlah kami orang-orang yang hanya mengandalkan dirimu. Begitulah cara Al-Mansur meyakinkan bala tentaranya bahwa Allah telah membela kebenaran pihak mereka dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sementara bala tentara yang tersisa dari Muhammad dan Ibrahim,
justru menganggap itu sebagai ujian dari Allah, bala untuk masa seketika, dan Allah akan memberi pahala kepada mereka yang sabar. Jadi, setiap kubu puas dengan keyakinan masing-masing, pahala mereka sudah tersedia di sisi Allah. Sejarah tidak mencatatkan bagaimana sikap fuqaha atau imam besar umat Islam tentang kebenaran sejarah masa itu. Padahal, betapa banyak jumlah mereka pada masa Al-Mansur, Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Auza'i, Umar bin Ubaid, Sufyan As-Sauri, Ubad bin Kasir, Ja'far bin Muhammad As-Shodiq, dan lain-lain yang hidup semasa dengannya. Penyiksaan Al-Mansur terhadap Abu Hanifah dengan cara mengurung, mencambuk, dan pada akhirnya meracuninya, tidak lain hanya karena soal penolakan Abu Hanifah untuk memimpin peradilan masanya. Penyiksaan Al-Mansur terhadap Imam Malik, dengan cara melecutnya dalam kondisi telanjang bulat agar ia merasa terhina, tidak lain karena Imam Malik menyebutkan hadis yang tidak ia suka. Kedua kasus itu tidak dapat dijadikan contoh tentang keteguhan hati, atau upaya menentang penguasa ketika semena-mena, atau menunjukkan bahwa kebenaran akan diketahui, menang, dan tetap dijunjung tinggi oleh tokoh-tokohnya. Tidak mengapa bagi kita untuk menutup pembicaraan tentang Al-Mansur dengan pembicaraan tentang Ibnu Al-Muqaffa. Konon, Ibnu Muqaffa mengirimkan untuk Al-Mansur buku tipis namun berharga, yang ia beri judul Risalah tentang para sahabat. Di situ antara lain tertulis nasihat untuk khalifah agar pandai-pandai memilih para pembantu dan memperbaiki sistem pengelolaan masyarakatnya. Nasihat itu ia sampaikan dengan amat santun, boleh jadi, ia sedang mengharap penghargaan materi yang pantas untuk karyanya dengan mengirimkannya kepada khalifah, dan mungkin, ia pun tidak mengira bahwa sekedar memberi nasihat kepada penguasa adalah tindak kriminal. Fungsi tertinggi dari seorang sastrawan, bagi Al-Mansur adalah melakukan puja-puji. Peranan terakhir seorang pemikir tak lain adalah memberi legitimasi dan sanksi atas mereka-mereka yang melampaui ketentuan fungsi dan perannya, sebagaimana yang dilakukan Ibnu Al-Muqaffa, adalah diperlakukan seperti Ibnu Al-Muqaffa, tungkai dan lengannya dicincang satu persatu. Potongan dagingnya dipanggang di atas bara api, tepat di hadapannya. Setelah matang, satu persatu pula daging panggang itu dijejalkan ke mulutnya. Ibnu Al-Muqaffa menjalani penderitaan tiada tara sampai ajal pun menjemputnya. Mungkin Ibnu Al-Muqaffa pun bertanya, tatkala harus mengunyah jasadnya sendiri, atas perintah pemimpin kaum beriman, pemimpin apa dan iman seperti apa? Mungkin saat itu juga ia menyadari apa yang sekarang mesti pula disadari oleh para pejuang khilafah, pelantun sistem syuro, dan penentang pemimpin sekuler dan demokrasi, dan berfantasi tentang nikmatnya negara agama. Namun demikian, walaupun Al-Mansur masuk sejarah dari aspek yang paling bejatnya, ia tetaplah tercatat sebagai seorang negarawan besar, dan kenyataan bahwa ia semena-mena, sebetulnya juga tidak lepas dari fatwa para fuqaha, ketakutan sebagian, dan bungkamnya sebagian lain. Dan tatkala ia bertindak keras, ia sedang berpikir tentang perlunya menegakkan kewibawaan negara dan tegaknya sendi-sendi pemerintahan untuk ukuran zamannya. Ia telah menumpahkan darah bersungai-sungai, tetapi ia juga telah membangun kota Baghdad dan Rusyafah. Ia juga berhasil membentengi dan menjaga keutuhan batas-batas wilayahnya. Dan ia juga telah mengembalikan integritas pemerintahan dengan caranya, dan Al-Mansur dikenal punya filosofi dalam memandang kekuasaan, jika musuh mengulurkan tangannya untukmu, potong jika kau bisa, atau cium jika kau tak kuasa. Dan faktanya, sosok ini begitu dikdaya, sehingga ia tidak pernah bisa mencium tangan musuhnya. Justru karena itulah ia mampu mewariskan kepada anaknya Al-Mahdi, kombinasi antara rakyat yang penurut, dan batas wilayah yang tidak mudah ditembus itu pula lah yang kemudian diwariskan Al-Mahdi kepada kedua anaknya, Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. Al-Rashid pun mewariskan itu kepada ketiga anaknya, Al-Amin, Al-Makmun, dan Al-Muqtashim. Lalu Al-Muqtashim pun mewariskan hal yang sama kepada anaknya, Al-Watsik, dan dengan kepemimpinan Al-Watsik, berakhirlah apa yang sering disebut sebagai masa awal era Abbasiyah. Era pemerintahan paling bergairah dalam kebangkitan akal dan peradaban, dan kalau mau jujur, kita dapat pula katakan paling maju dalam soal fikih, dan untuk lebih melengkapi gambarnya, kita dapat pula menyebutnya paling maju dalam soal kenikmatan hidup. Yang kita katakan di atas bukanlah hiperbolisme, apalagi sekedar bermain kata-kata. Itulah faktanya, semua hal itu memang berkembang secara bersamaan. Untuk soal kebangkitan rasio dan peradaban, masa Al-Makmun telah ditandai oleh pencapaian penting pemikiran Mu'tazilah, dan pesatnya kegiatan terjemah. Cukuplah bagi kita untuk menyebutkan beberapa ahli pada era ini, yaitu Sibawai, dan Al-Kisai, dalam bidang gramatika, Hamad Al-Rawiyah, Al-Halil bin Ahmad, Al-Abbas bin Ahnaf, Bashar bin Barq, Abu Nuwas, Abul Atohiyah, Abu Tamam, Al-Wafidi, Al-Asma'i, Al-Farah, dan lainnya di bidang sastra dan sejarah.
Dalam bidang fikih pun, kita dapat menyebut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hanbal, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Amru bin Ubaid, Abu Yusuf, Asad Al-Kufi, Az-Zuhri, Ibrahim bin Adam sang asketis, Naf'i sang Qori, Abu Muawiyah Al-Darir, Sufyan bin Uyainah, Ali Ridho bin Musa Al-Kazim, dan lainnya. Adapun soal maraknya dunia hiburan dan kemaksiatan, antara lain, didorong oleh banyak faktor. Barangkali, faktor utamanya adalah apa yang di masa sekarang disebut sebagai iklim kondusif, yang membuka peluang untuk kemaksiatan dan kesenangan. Saat itu, ibu kota Khilafah dibanjiri klub malam dan kafe-kafe, minuman keras dan musik pun menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kondisi ini muncul karena mereka pun mendapat pembenaran tindakan mereka lewat fatwa-fatwa ulama pada masanya. Jamak diketahui, saat itu ulama Hijaz memang membolehkan musik dan nyanyian. Sementara para fuqaha Irak yang terdiri dari murid-murid Abu Hanifah, mempunyai fatwa yang membolehkan minuman keras. Akhirnya, masyarakat pun secara kreatif menggabungkan kedua fatwa itu, sehingga menimbulkan mazhab alternatif mereka sendiri. Itu misalnya tergambar dari syair berikut, untuk soal pendengaran, ikutlah ulama Hijaz, untuk minuman, pakailah pendapat ulama Irak membolehkan anggur dan meminumnya, tapi haram untuk mencandu dan mabuk. Orang Hijaz berkata, dua minuman hukumnya sama, yang halal di antara pendapat mereka adalah khamr. Aku memetik yang terujung dari fatwa mereka, khamr pun aku minum, sebab dosa dan pendosa tak bisa dipisah. Para pembaca barangkali terheran-heran, dan barangkali ada pula yang baru pertama kali mendengar Abu Hanifah membolehkan beberapa jenis khamr. Bahkan, saya harus katakan bahwa fatwa Abu Hanifah ini memberi jawaban tentang pertanyaan yang mengusik rasa ingin tahu saya tentang kegemaran para khalifah Arab Muslim dalam pesta pora dan minuman keras. Apakah perbuatan mereka itu masuk kategori melanggar larangan agama tentang minuman keras dan keluar dari sendi-sendi ajaran Islam? Karena mereka meminumnya secara terang-terangan di depan halayak. Ketiga orang imam, yaitu Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hanbal, sepakat mengharamkan khamr secara mutlak. Mereka menafsirkan kata khamr dalam Al-Quran juga meliputi segala jenis anggur sebagai minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari perasan kurma, kismis, malt, biji jagung, maupun madu. Mereka menyatakan bahwa hasil perasan bahan-bahan tersebut adalah khamr juga, dan semuanya memabukkan. Sementara Abu Hanifah menafsirkan kata khamr dalam ayat tersebut sebagai air sari buah anggur, berdasarkan makna kebahasaan dan hadis-hadis Nabi lainnya. Pemahaman inilah yang membuat Abu Hanifah berijtihad menyangkut halalnya beberapa jenis khamr, seperti sari buah kurma dan kismis, dengan catatan, bahan-bahan itu diolah sewajarnya, dan diminum dengan kadar tidak memabukkan. Ia juga menyebut halalnya jenis khamr yang sering disebut al-halitain, yang terbuat dari campuran kurma dan kismis. Dengan takaran yang sama, kedua unsur tersebut dimasukkan ke dalam panci, lalu dituang air dan diendapkan beberapa lama. Halitain juga bisa terdiri dari campuran sari madu dan buatin, atau campuran sari malt dan madu. Tampaknya, Abu Hanifah merujukkan pendapatnya kepada salah seorang pemuka sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Anda tentu tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah imam yang dijadikan rujukan oleh mazhab fikih Irak. Anda tentu juga paham, bagaimana kuatnya hubungan antara fikih Abu Hanifah dengan fikih Ibnu Mas'ud. Adapun pendapat soal kehalalan khamr menurut Ibnu Mas'ud itu, dapat kita rujuk dari riwayat yang dituturkan oleh penulis buku Al-Iqda Al-Farid, Ahmad bin Abdi Rabih. Informasi-informasi tentang pandangan Ibnu Mas'ud soal khamr ini juga melimpah, dan riwayat-riwayat darinya tentang kehalalan anggur pun tersebar luas dan dianut oleh sebagian besar kaum tabi'in di Kufah. Mereka menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai rujukan. Kenyataan ini dapat ditangkap dari pernyataan salah seorang penyair yang menggubah puisinya begini, siapa gerangan yang mengharamkan air surgawi, yang dicampur seikat anggur di dalam kendi? Aku benci yang keras mengharamkannya, tapi aku sungguh-sungguh mengagumi Ibnu Mas'ud. Itulah iklim atau suasana umum yang mendorong maraknya musik dan minuman keras, serta konsekuensi-konsekuensi lain, seperti maraknya dunia hiburan, perempuan penghibur, dan penyimpangan perilaku seksual. Dunia hiburan sudah menjadi bagian dari kenikmatan masyarakat kala itu. Untuk soal menikmati perempuan penghibur, Al-Mahdi dan putranya, Harun al-Rasyid adalah jagonya. Untuk soal penyimpangan seksual, Al-Watsik adalah bintangnya. Ketiga sosok khalifah ini akan kita bahas masing-masing nantinya. Akan tetapi, kita perlu merenungkan sejenak fatwa-fatwa tentang khamr yang berkembang pada masa lalu, sambil merenungkan sikap keras soal ini pada orang-orang zaman sekarang. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman yang pantas untuk pemabuk harus hukuman yang berat.
Menurut kami, pendapat ini terlalu berlebihan walau mungkin muncul dari suatu niatan yang baik. Bagi kami, hukuman yang pantas buat pemabuk adalah sanksi yang bersifat restitutif atau pembinaan, agar mereka mampu mengoreksi perbuatannya. Dalam soal ini, kita bersepakat dengan pendapat Syekh Mahmud Shaltut, dalam fatwa Abu Hanifah dan mazhab Ibnu Mas'ud, hukuman buat pemabuk hanya berlaku untuk pemabuk yang nyata-nyata mabuknya, sementara orang yang meminumnya sedikit saja, apapun jenisnya, dengan kadar yang tidak memabukkan, tidak dapat dikenakan sanksi. Pembahasan kita di atas menunjukkan fakta bahwa generasi masa lampau kita tidak selamanya seperti yang kita duga. Ternyata, mereka tampak lebih terbuka dan lebih toleran dibandingkan kita. Ini mungkin disebabkan kehidupan sosial ekonomi ketika itu relatif lebih makmur, ditambah pula dengan masih terbukanya pintu ijtihad yang merupakan salah satu faktor pendorong toleransi itu sendiri. Tentang soal-soal yang bersifat belum pasti dalam agama, al-mutasyabihat, misalnya, mereka justru mendapatkan banyak kemudahan untuk memilih di antara beberapa pendapat yang ada, bahkan mengombinasikan di antara beberapa pendapat seperti pendapat ulama Hijaz dan Irak tadi. Kini kita tiba pada pembahasan tentang fenomena yang jamak dilakukan oleh generasi pendahulu kita, yaitu soal poligami. Fenomena itu tidak hanya dianggap boleh secara agama, tetapi juga ditunjang oleh gaya hidup saat itu, bahkan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib misalnya, sangat tersohor dengan kebiasaannya menghimpun banyak istri. Dalam sebuah riwayat dituturkan, ia menikahi 70 orang perempuan, bahkan, ada yang menyebut angka lebih, 90 orang. Ia biasanya menikahi 4 orang, lalu mencerai 4 lainnya dalam waktu bersamaan. Kebiasaan ini lantas diketahui Ali bin Abi Thalib, dan ia khawatir hal itu justru akan merusak struktur sosial kesukuan masyarakat Arab di Kufah lantaran terlalu banyak perempuan yang diceraikannya. Karena itu, ia pun mengemukakan seruan kepada warga Kufah, "Wahai warga Kufah, jangan bersedia dinikahi Hasan, karena ia adalah si tukang cerai." Namun, seruan Ali itu tidak terlalu dipedulikan oleh kebanyakan warga Kufah, sebab setiap mereka terobsesi untuk menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Di samping itu, maraknya praktik poligami juga didorong oleh dua faktor penting lainnya. Kedua faktor ini telah membuka kesempatan kepada setiap pria dewasa untuk mereguk kenikmatan hidup, dan hidup dalam kenikmatan. Faktor pertama tidak lagi diperselisihkan keabsahannya, yaitu pergundikan, meskipun orang-orang modern kini sudah tidak dapat menerima, bahkan tidak sanggup membayangkannya. Sedangkan faktor kedua masih berada dalam perselisihan sengit di antara para ulama, yaitu soal nikah kontrak atau mut'ah. Faktor pertama yaitu soal kepemilikan selir merupakan salah satu aspek yang terkait erat dengan sistem perbudakan kala itu. Perlu diingat, tatkala Islam datang, sistem perbudakan sudah merupakan bagian penting dari kehidupan bangsa Arab. Islam tidak hadir untuk melarang maupun membenarkannya, namun Islam sangat menyarankan praktik pembebasan terhadap mereka. Ini salah satu pintu menuju kebajikan yang diperkenalkan Islam, dan mengandung semangat kemanusiaan yang dalam. Semangat ini, pada zaman modern, setara dengan prinsip kesetaraan dan sejalan dengan upaya penghapusan sistem perbudakan secara umum. Jika kita berhenti dan terpaku pada pemaknaan yang literal terhadap ayat perbudakan dan pergundikan, maka kita berarti tidak menerima gagasan kesetaraan dan penghapusan perbudakan. Jika kita beranjak ke pemaknaan Islam secara esensial, maka kita akan menafsirkan sikap Islam dalam soal ini dengan prinsip penting yang akan selalu kita jadikan landasan. Prinsip itu menyatakan bahwa Islam tidak datang untuk suatu masa tertentu saja. Al-Quran tidak hanya diwahyukan untuk kepentingan masa sesaat saja. Islam dan Al-Quran kita anggap sebagai piranti yang berlaku untuk mengatasi segala masa dan segala zaman. Karena itu, sekalipun Islam pernah mengizinkan perbudakan, ia juga sangat mendorong semangat pembebasan budak dan menekankan aspek kemerdekaan manusia dalam berkehendak. Dan mestinya, prinsip ini tidak hanya berlaku untuk suatu tempat dan masa saja, dan memang, ketika membolehkan perbudakan, Islam mengizinkan majikan untuk menikmati dan menggauli gundiknya. Anak-anak yang terlahir dari hubungan itu pun dibolehkan bernasab kepada majikan ibu mereka. Secara sosial, kepemilikan budak bersumber dari dua arah. Pertama, sistem perdagangan budak, dan kedua, hasil rampasan perang. Dari sumber kedua inilah fenomena kepemilikan budak berkembang pesat di kalangan masyarakat Arab pada masa-masa awal Imperium Arab Islam. Asal-usul kawasan para selir itu pun bermacam-macam, mereka berdatangan dari banyak bangsa sebagai konsekuensi dari proses penaklukan-penaklukan ke berbagai wilayah, sehingga ada gundik Romawi, Persia, dan Ethiopia. Lantas, perkembangan ini menyebabkan terjadinya surplus budak di dalam masyarakat, penawaran di pasaran budak melebihi permintaan. Dalam bahasa ekonomi, inilah kondisi ketika tingkat suplai melebihi demand,
dan karena persediaan selir melimpah ruah, maka fenomena saling menghadiahi selir pun menjadi kebiasaan umum. Dari buku-buku sejarah, kita dapat menemukan betapa mudahnya seseorang memberi 1-2 orang gundik sebagai bagian dari hadiah. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Ali bin Abi Thalib pun, seorang khalifah yang paling asketis dalam hidupnya, wafat dengan meninggalkan 4 orang istri dan 19 orang selir. Jumlah gundik-gundik ini semakin berkembang dalam sejarah Imperium Islam, menjadi puluhan pada masa Umayyah, mencapai ratusan pada masa Yazid bin Abdul Malik, dan menembus angka ribuan pada masa Abbasiyah. Bilangan ini bahkan mencapai angka 4.000 orang sebagaimana sudah kita singgung dalam pembahasan tentang Al-Mutawakkil. Khalifah ini konon telah meniduri 4.000 gundik selama seperempat abad masa kepemimpinannya. Tentu ini merupakan rekor tertinggi kepemilikan gundik yang pernah tercatatkan dalam sejarah. Untuk lebih mendetail tentang fenomena selir ini, para pembaca dapat membacanya lebih lanjut dari kitab Al-Aghani, karya Abu Al-Farj Al-Asfahani, 356 Hijriah, Akhbar Al-Nisa, karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 751 Hijriah, Tuk Al-Hamamah, karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, 456 Hijriah, dan Al-Imta, Wal Muannasah, karya Abu Al-Hayyan At-Tauhidi, 380 Hijriah. Di sana para pembaca dapat membaca pernyataan-pernyataan para khalifah tentang fenomena pergundikan. Abdul Malik bin Marwan misalnya menyatakan, siapapun yang ingin mencari gundik demi melayani birahi, pilihlah perempuan barbar, yang menginginkan gundik untuk mencari keturunan, ambillah perempuan Persia, yang mencari gundik sebagai kawan seiring, tepatlah memilih perempuan Romawi. Keterangan ini barangkali dapat pula menjadi pembungkam orang-orang yang menyatakan bahwa pemilahan manusia berdasarkan aspek rasial, adalah khas cara barat dalam memandang bangsa lain. Paparan ini juga akan menutup pembahasan tentang faktor-faktor penentu maraknya poligami. Dan kita pun telah mengemukakan sebelumnya, bahwa poligami secara ijma dibolehkan para ulama tanpa ada keraguan dan kekhawatiran. Pada saat kita menemukan beberapa preseden positif dalam tindakan beberapa khalifah dalam membebaskan selir-selirnya, maka langkah tersebut tidak lain merupakan perambahan terhadap jalan panjang menuju penghapusan sistem perbudakan yang sama sekali tidak bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Kita akan masuk ke faktor kedua, maraknya poligami yang masih menjadi lahan perdebatan di kalangan para ulama. Faktor kedua itu tidak lain adalah apa yang biasanya dikenal sebagai fenomena nikah mut'ah. Konon, Rasulullah pernah membolehkan praktik ini dalam 2 kasus peperangan, lalu mengharamkannya pada saat haji perpisahan. Alasan dibalik pembolehan nikah mut'ah itu disebabkan kondisi darurat pada masa perang. Dan pelarangan beliau terhadap model pernikahan ini tidak lain karena khawatir, ia akan lebih menyerupai praktik zina ketimbang institusi pernikahan jika dibolehkan secara mutlak, tanpa ketentuan dan syarat yang ketat. Kita akan membahas persoalan ini secara singkat agar para pembaca tidak mengalami kerancuan berpikir. Fakta bahwa Nabi membolehkan praktik nikah mut'ah dalam 2 peristiwa, yaitu Perang Khaybar dan penaklukan Mekah, memang tidak ada yang menyangkalnya. Pelarangannya pada saat haji perpisahan juga tidak ada yang membantahnya. Namun, sinyalemen tentang kesamaan zina dengan nikah mut'ah bersumber dari pendapat Ibnu Umar. Dalam suatu riwayat sahih yang dimuat Ibnu Majah, Ibnu Umar menyatakan, Rasulullah telah membolehkan kita melakukan nikah mut'ah 3 kali, namun kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah, kalau aku berjumpa seseorang yang sudah beristri masih juga melakukan nikah mut'ah, pasti aku akan merajamnya dengan batu. Imam Ali bin Abi Thalib pun pernah menyatakan, kalau nikah mut'ah tidak juga diharamkan, niscaya orang-orang sudah berzina. Riwayat yang dinukil oleh Al-Baihaqi dari Ja'far bin Muhammad, ketika ditanya tentang nikah mut'ah pun menjelaskan soal ini. Ketika ditanya tentang nikah mut'ah, Ja'far menjawab, nikah jenis itulah yang disebut zina. Penghalalan sesuatu karena desakan kondisi darurat memang salah satu metode legislasi hukum yang dapat diterima. Syaratnya, kondisi darurat itu harus diukur betul dengan suatu penilaian yang akurat. Dalam soal ini, tidak ada sosok yang paling jeli dalam menaksir dan menetapkan suatu hukum, melebihi Rasulullah. Beliau adalah sosok yang tidak melandaskan tutur kata dan perbuatannya berdasarkan pertimbangan hawa nafsu belaka. Per definisi, nikah mut'ah adalah kontrak pernikahan yang diajukan seorang laki-laki kepada perempuan untuk suatu masa tertentu agar ia dapat menikmati perempuan tersebut dengan imbal balas materi tertentu pula. Jika tempo yang sudah ditetapkan bersama selesai, maka berakhir pula ikatan pernikahan tersebut. Para fuqaha Sunni, satu suara untuk mengatakan, haramnya nikah mut'ah secara mutlak. Mereka melandaskan alasannya dengan hadis Rasulullah ketika haji perpisahan, wahai sekalian manusia, dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah, tapi ketahuilah, kini Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.
Meski di lingkungan Sunni nikah mut'ah dapat dikategorikan bagian dari zina, tetapi para ulama umumnya juga enggan menerapkan hukum rajam bagi pelakunya. Hal ini disebabkan sikap mereka yang mendua ketika berhadapan dengan riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menyatakan halalnya mut'ah. Sikap para ulama Sunni ini berbeda dengan umumnya pandangan Syiah. Para ulama Syiah justru menghalalkan mut'ah dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang mut'ah dengan interpretasi yang membolehkannya. Mereka juga menolak prinsip penganuliran hukum atau nasak Al-Quran oleh sunnah Nabi. Sikap ini ditanggapi fuqaha Sunni dengan penafsiran Al-Quran dari sudut pandang berbeda, serta berbagai argumen tentang validnya pembatalan hukum Al-Quran dengan sunnah Nabi. Kalangan Sunni misalnya, merujuk ketetapan Rasulullah tentang hukuman rajam bagi pelaku zina, walau Al-Quran tidak mengatakan sanksinya kecuali cambuk. Al-Quran pun tidak pernah menyebutkan rajam sebagai hukuman zina. Ini adalah persoalan khilafiyah yang tidak akan kita paparkan kepada pembaca agar tidak terlalu berkepanjangan. Namun demikian, saya mengajak para pembaca untuk merenungkan ulang kenyataan masyarakat Islam pada masa permulaan dakwahnya dan ratusan tahun sesudahnya. Mereka adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan poligami, perceraian mudah terjadi, dan pernikahan baru pun tak sulit dilakoni. Kita cukup jarang menyaksikan pria yang beristri 4 tetap setia kepada para istrinya dan berprinsip tidak akan menceraikannya kecuali terpaksa. Sementara di pihak lain, juga ada yang memperistri 4 orang sambil menceraikan 4 sebelumnya tanpa ada kritik dan kecaman. Hampir semua pria pada masa itu juga mempunyai gundik, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, padahal asketisme Ali dengan sifat wara dan penolakannya terhadap kemewahan dunia, sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Ada pula yang punya gundik puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Namun, lingkungan Syiah pun masih membolehkan mut'ah setelah adanya legalitas pergundikan. Pembolehan ini membuat seorang laki-laki dimungkinkan untuk memperistri seorang perempuan dalam tempo tertentu, baik 1 hari, sebulan, atau beberapa bulan saja. Sebagai imbalannya, ia harus menyerahkan uang kontrak sejumlah kesepakatan antar mereka. Lalu setelah selesai masa kontrak, ia boleh menceraikan perempuan tersebut tanpa rasa berdosa dan tanpa merasa iba. Fenomena nikah mut'ah ini masih dapat dianggap legal jika kita melanggar konsensus Sunni dan berpegang kepada fatwa ulama Syiah. Padahal, catatan-catatan sejarah masa-masa akhir Umayyah dan sebagian besar periode Abbasiyah pun masih menunjukkan rekor tentang maraknya perempuan penghibur, dunia pesta pora, bahkan penyimpangan perilaku seksual. Rekaman sejarah kedua dinasti tersebut akan kita kesampingkan dulu untuk masuk ke pembahasan inti tentang halalnya pergundikan di lingkungan Sunni dan bolehnya mut'ah di lingkungan Syiah. Setelah itu barulah kita bertanya, apakah orang masih memerlukan zina setelah terbukanya pintu pergundikan dan mut'ah? Apakah masuk akal bagi orang-orang yang hidup di lingkungan seperti ini untuk menyatakan bahwa hukum rajam mengandung unsur sadisme? Saya yakin para pembaca sepakat dengan saya untuk mengatakan bahwa orang-orang yang masih melakukan zina di lingkungan yang sudah membolehkan pergundikan atau mut'ah, mestilah orang kurang waras dan punya kecenderungan seksual yang menyimpang. Atau dengan ungkapan lebih lunak, orang ini dapat pula disebut sedang melakukan upaya bunuh diri. Hanya saja, ketidakwarasan, perilaku menyimpang, ataupun upaya bunuh diri itu masih tidak akan membuatnya mati dengan mudah, sebab syarat-syarat dakwaan atas tindak perzinahan yang ditetapkan oleh kitab-kitab fikih pun justru tak memungkinkan diberlakukannya sanksi atas mereka. Syarat yang ketat tersebut mengharuskan adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil dan terpercaya, tidak punya reputasi buruk dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Perempuan dan orang-orang fasik tidak diterima kesaksiannya. Keempat orang saksi itu pun secara keseluruhan harus bersaksi tentang telah terjadinya praktik perzinahan. Kesaksian langsung, tentu tidak mudah karena mensyaratkan mereka sebagai pelaku aksi perzinahan juga. Lebih dari itu, mereka tidak boleh rabun mata sehingga dapat benar-benar dan jelas menyaksikan aktivitas tersebut, laksana masuknya pensil celak ke dalam wadahnya, seperti turun naiknya tali timba ke dalam sumurnya. Apabila salah seorang di antara mereka memberi kesaksian berbeda atau mencabut kembali dakwaannya, maka saksi-saksi yang tersisa justru akan dikenakan sanksi kazaf, yaitu 80 kali cambukan. Mungkin karena inilah kita sangat kesulitan menelusuri catatan sejarah tentang penerapan hukum rajam bagi kasus perzinahan. Bahkan, satu-satunya kasus yang nyaris diberlakukannya hukum rajam terjadi pada masa Umar, itu pun berakhir dengan dicambuknya para saksi sendiri. Umar pribadi mungkin meyakini peristiwa itu benar-benar terjadi, buktinya, ia memecat sang pelaku yang kebetulan adalah salah seorang gubernurnya sendiri. Kisah perzinahan ini layak diungkap di sini karena keunikannya. Peristiwa ini juga dapat memberi pelajaran penting, bahwa manusia, tetaplah manusia juga, dimanapun mereka berada.
Ini juga menunjukkan bahwa periode Umar sendiri bukannya tanpa celah di masyarakat. Hanya saja, bila celah itu terjadi, akan ada banyak pihak yang segera menutup-nutupinya karena berkenaan dengan salah seorang penting dalam sejarah. Pada masa Umar, tepat pada tahun 17 Hijriah, jabatan gubernur Basrah diserahkan Umar kepada Mughirah bin Syubah. Konon, pelaku zina tersebut adalah Mughirah sendiri sebagaimana dicatatkan oleh Al-Tabarri. Riwayat yang bersumber dari Syu'aib dari Saif, yang ditransmisikan oleh Muhammad, Muhalab, Talhah, dan Amr, menyebut kisah tentang Abu Bakrah dan Mughirah bin Syukbah. Konon, Mughirah adalah sosok yang selalu memandang rendah Abu Bakrah. Abu Bakrah pun selalu ingin bersaing dengan Mughirah dalam banyak perkara. Ketika tinggal di Basrah, mereka hidup bertetangga. Rumah mereka bersebelahan jalan dan keduanya punya tenda tempat perjamuan tamu dengan jendela bertirai kain yang saling berhadapan. Suatu ketika, Abu Bakrah berkumpul bersama para tamunya dan berbincang-bincang di tenda tersebut. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan membuka tirai kain jendela. Tatkala Abu Bakrah hendak menutup tirai jendelanya, sontak ia menyaksikan Mughirah, yang tendanya juga tersingkap, ia sedang bercinta dengan seorang perempuan. Abu Bakrah lalu mengajak para tamunya, berdiri, dan tengoklah, para tamu itu pun berdiri dan menengok ke arah yang ditunjuk Abu Bakrah. Perhatikan baik-baik, kata Abu Bakrah. Mereka lalu bertanya, siapa gerangan perempuan itu? Dia Ummu Jamil, anak perempuan Afkam, jawab Abu Bakrah. Ummu Jamil berasal dari Bani Amir bin Sasa'ah yang memang berprofesi sebagai perempuan panggilan. Ia sudah pernah dipanggil Mughirah maupun para petinggi dan pejabat setempat pada masa itu. Dan di zaman itu, sudah ada pula beberapa perempuan yang menjalankan pekerjaan serupa Ummu Jamil. Rupanya para tamu Abu Bakrah itu masih penasaran, kami hanya melihat pelacur yang tidak tampak parasnya. Mereka terdiam ketika perempuan itu bangkit dan beranjak pergi, dan tatkala Mughirah keluar rumah untuk sholat jamaah, ia digoda oleh Abu Bakrah, jangan pernah sholat bersama kami lagi. Lalu sejak saat itu masyarakat melaporkan kasus ini kepada Umar. Umar segera menugaskan Abu Musa al-Asy'ari untuk menyelidiki kebenarannya, sambil berpesan, Abu Musa, aku akan mengirim dan menugaskanmu ke negeri tempat iblis bertelur dan menetas. Karena itu, engkau harus tegas dan tetap pendirian dengan apa yang engkau dapatkan. Jika tidak, Allah lah yang akan menegurmu. Abu Musa pun bertolak menuju Basrah. Tak lama kemudian, ia singgah di Marbat untuk beristirahat. Kabar pengutusan Abu Musa ini terendus oleh Mughirah. Demi Allah, Abu Musa pasti tak datang untuk perkara biasa ataupun sekedar berniaga, ia datang dengan misi. Masyarakat Basrah pun paham, kalau Abu Musa datang untuk perkara tertentu saat mereka berjumpa dengannya. Setelah tiba di Basrah, Abu Musa menyerahkan surat Umar kepada Mughirah. Surat itu pendek saja isinya, dan terdiri dari 4 kalimat berisi pemecatan, teguran, nasihat, sekaligus instruksi. Aku telah mendengar berita yang menggemparkan, aku tugaskan Abu Musa menjadi amir, serahkan seluruh wewenangmu padanya segera. Demikian isi surat itu. Namun, setelah itu Mughirah justru menghadiahkan seorang gundik peranakan Taif bernama Akilah, kepada Abu Musa. Kepada Abu Musa ia berpesan, aku merelakan gundik cantik rupa ini untukmu. Lalu Mughirah, Abu Bakrah, Nafi bin Kaldah, Ziyad, dan Shibli bin Makbat al-Bajli, berangkat ke Madinah guna menghadap Umar. Setiba di sana Umar pun mengumpulkan mereka. Itulah saat pertama kalinya Mughirah angkat bicara. Silakan bertanya kepada para pembantumu tentang apa yang mereka saksikan tentangku. Apakah saat itu aku membelakangi mereka atau menghadap mereka? Bagaimana cara mereka melihat dan mengenali perempuan itu? Kalau aku membelakangi mereka, bagaimana mungkin aku tidak menutup jendela? Seandainya aku menghadap mereka, atas dasar apa mereka boleh mengintip rumahku ketika aku sedang berkumpul dengan istriku? Demi Allah, aku tidak menyetubuhi perempuan lain selain istriku, dan kebetulan, istriku memang mirip Ummu Jamil. Umar mulai mengarahkan pertanyaan kepada Abu Bakrah. Ia bersaksi melihat Mughirah berada di antara selangkangan Ummu Jamil lalu menyetubuhinya. Umar pun bertanya, bagaimana caramu melihat mereka? Aku berada di belakang mereka, jawab Abu Bakrah. Lantas bagaimana engkau mengenali secara pasti wajah perempuan itu? Lanjut Umar. Aku hanya mengira-ngira, jawab Abu Bakrah. Selanjutnya Umar menanyai Shibli bin Makbat. Ia memberi kesaksian serupa dengan Abu Bakrah. Engkau saat itu berada di belakang atau di hadapannya? Tanya Umar. Aku berada di hadapan mereka, jawab Shibli. Nafi juga memberi kesaksian yang serupa. Tapi Ziyad justru memberi kesaksian berbeda dari mereka bertiga. Aku menyaksikan Mughirah duduk di antara kedua kaki seorang perempuan. Aku lihat 2 pasang kaki saling bergoyang dan 2 aurat tersingkap. Aku juga mendengar suara-suara leguhan yang cukup lantang, kata Ziyad. Umar lalu menyela,
apakah engkau menyaksikan sebuah penetrasi seperti keluar masuknya pensil celak ke dalam wadahnya? Tidak, aku tidak menyaksikannya, jawab Ziyad. Apakah engkau dapat mengenali perempuan itu dengan jelas? Guru Umar. Tidak, jawab Ziyad, tapi perempuan itu mirip Ummu Jamil. Lalu Umar berkomentar, jika demikian, engkau belum yakin. Umar lalu memerintahkan agar ketiga orang saksi itu, selain Ziyad, dihukum cambuk. Tatkala itulah Mughirah langsung mendesak Umar, mohon bersihkan namaku dari tuduhan orang-orang ini. Namun, Umar menyergah, tutup mulutmu, demi Allah, andai kesaksian mereka sempurna, pasti aku akan merajammu dengan batumu sendiri. Riwayat di atas menunjukkan contoh langka dan jelas tentang proses penyelidikan kasus perzinahan, yang amat rumit dan detail. Jumlah saksi tampaknya bakal sangat meyakinkan. Faktor ini memang dapat dipenuhi karena kondisi fisik bangunan pada masa itu cukup memudahkan. Al-Mughirah pun tampaknya sangat terpojok, kasusnya cukup sensasional, dan fenomena Ummu Jamil pun tampak cukup marak di kalangan pejabat negara. Sanksi perzinahan pun nyaris diterapkan Umar, andai saja Ziyad tidak gagap sehingga kesaksiannya dianggap meragukan. Di sini kita perlu pula menambahkan informasi penting tentang perkembangan tokoh-tokoh di dalam kasus ini untuk masa sesudahnya. Jauh setelah kejadian itu, Mughirah menjadi salah seorang komandan pasukan Muawiyah, sementara Ziyad berada di pihak tentara Ali. Tatkala Muawiyah berhasil merebut kekuasaan dari tangan Ali, Mughirah kembali teringat akan jasa-jasa Ziyad kepadanya dengan membuat kesaksian yang sumir. Demi membalas jasanya, Mughirah pun memohonkan amnesti dari Muawiyah untuk Ziyad. Muawiyah mengabulkannya dan menganggap Ziyad sebagai salah seorang keluarga Umayyah. Ia lalu menunjuk Ziyad menjadi gubernur Basrah, lalu Kufah. Sejarah lalu mencatat rekam jejak Ziyad yang kejam, otoriter, dan penuh intimidasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kita kembali lagi ke fokus persoalan tentang Mughirah, atau lebih tepat, skandal seksnya. Yang menjadi pertanyaan kita, apa reaksi kalangan Islam ekstremis jika skandal seperti itu dilakukan oleh seorang pejabat negara, menteri atau gubernur kita? Untuk apa mereka bersuara lantang tatkala salah seorang gadis ditemukan bunuh diri di rumah salah seorang pembesar negeri ini dan menyebut seantero negeri sudah menjadi sarang prostitusi dan harus diobati dengan syariat? Mereka berteriak agar Mesir Islami dikembalikan setelah Mesir klub malam bertaburan. Apabila kondisi fisik bangunan tempat tinggal pada masa Umar menjadi penyebab utama terungkapnya skandal seks Mughirah, mungkinkah itu bisa terjadi dalam kondisi fisik bangunan rumah modern saat ini? Apakah kita dengan mudah dapat menemukan saksi-saksi kasus perzinahan di dalam bangunan modern yang jauh lebih solid daripada di masa lalu, bila kegamangan salah seorang saksi kasus Mughirah telah menyelamatkannya dari sanksi zina? Bagaimana keteguhan sikap orang-orang yang memang menjadikan inisiatif memata-matai orang sebagai profesi utama mereka? Kita kembali bertanya sebelum kisah skandal seks Mughirah semakin membuat kita tegang. Karena itu, kita perlu menambahkan unsur pengharapan ke dalam pertanyaan itu agar para pembaca dapat bersikap jernih dalam menjawabnya. Pertanyaan kita adalah, pantaskah kita mempersamakan perlakuan terhadap skandal seks Mughirah, di dalam konteks lapangnya peluang untuk berpoligami, bebasnya sistem pergundikan, dan masih ditambah lagi oleh kehalalan mut'ah di lingkungan Syiah, dengan perzinahan pemuda masa kini yang untuk menikahi seorang gadis pun mereka tak mampu, karena mahalnya mahar dan sulitnya menyediakan tempat tinggal? Apakah kedua kondisi ini diperlakukan sama, misalnya dalam sanksi yang akan dijatuhkan terhadap tindak perzinahan? Tidak bolehkah kita mengiaskan kondisi sulit saat ini dengan kondisi paceklik pada masa Umar yang tidak menerapkan ketentuan syariat karena pertimbangan yang bijaksana? Saya tidak sedang bermaksud menganjurkan masyarakat untuk melakukan perzinahan, atau melakukan pembenaran terhadap perilaku pencabulan, sebagaimana dilakukan orang-orang yang melihat dunia ini tak lebih dari 3 unsur utama, laki-laki, perempuan dan setan, sebagai pihak ketiga. Saya tidak juga sedang bersikap sebagaimana kalangan hipokrit yang hanya mengambil posisi bersikap yang aman. Mereka ini tak jarang juga ikut-ikutan menyuarakan agar para pezina yang sudah berkeluarga dijatuhi sanksi rajam. Padahal, mereka benar-benar tahu bahwa sanksi itu secara faktual mustahil diterapkan. Kita hanya mengajak agar mengedepankan nalar dan akal sehat ketika membahas persoalan seperti ini. Ini persis seperti dicontohkan Umar dalam menyikapi sanksi pencurian. Ia melampaui makna literal teks kitab suci dengan menyelidiki faktor-faktor pendukung tindak pencurian itu. Karena itu, ada baiknya juga bagi kita untuk membuka kembali kasus yang sampai saat ini masih jelas terekam di dalam ingatan kita. Kasus ini adalah soal pelecehan seksual yang dilakukan 6 orang pemuda terhadap seorang gadis. Gadis itu diculik dari dalam mobil ketika sedang melintasi sebuah jalanan di bilangan Ma'adi, pinggiran Kairo. Hasil visum medis setelah itu menunjukkan bahwa si gadis masih tetap perawan.
Masyarakat pun gempar menanggapi kasus ini. Suara-suara keras bermunculan menuntut penerapan syariat Islam. Seakan-akan penerapan syariat adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan. Media massa keagamaan tak bosan-bosan memuat artikel di bagian muka dengan judul yang sama, terapkan syariat, tegakkan sanksi perzinahan. Padahal, visum dokter bisa saja membuktikan tidak terjadinya kontak fisik di dalam pengadilan nantinya. Namun, para hakim kasus ini menjatuhkan vonis mati terhadap 5 pelakunya dan mengabulkan banding 2 terdakwa, termasuk tunangan si gadis itu. Mantan Mufti Mesir lalu angkat bicara mendukung vonis itu dengan argumen-argumen hadis Nabi sembari menegaskannya telah sesuai dengan ketentuan syariat. Ia berpendapat bahwa perbuatan 5 pelaku pemerkosaan itu telah masuk kategori berbuat kerusakan di muka bumi. Namun Allah Maha Tahu, fakta kasus ini tidaklah seperti yang didakwakan. Lagi pula, mantan mufti itu lupa bahwa sanksi pelaku perusakan di muka bumi hanya ditetapkan terhadap tindakan-tindakan konkret atas harta benda, bukan kejahatan seksual. Sanksi itu sudah punya kriteria-kriteria khusus yang tidak dapat disamakan dengan kasus ini. Namun yang menggelikan, orang-orang melupakan bahwa sistem perundang-undangan Mesir sebetulnya telah menyediakan sanksi hukum atas tindak-tindak kejahatan yang tidak diatur oleh syariat. Ini bukan berarti syariat itu sendiri lemah. Akan tetapi masyarakat modern memang lebih membutuhkan aturan-aturan hukum yang lebih canggih dan lebih rumit dalam detailnya, dibandingkan ketentuan syariat yang masih mentah. Ketidakmampuan menegakkan hukum yang sudah ada, tidak dapat kita persalahkan begitu saja sembari menyelewengkan isinya dengan tuntutan penerapan hukum syariat. Yang justru harus kita lakukan adalah menyelami tujuan pokok atau filosofi hukum syariat, dan tidak bersikap kaku terhadap doktrin-doktrin agama. Yang perlu kita perbuat adalah menghidupkan kembali semangat Umar yang telah mengajarkan tentang pentingnya menangkap semangat dan dinamika zaman, lewat mekanisme ijtihad, dan meninggalkan makna literal teks agama kalau memang tidak mungkin lagi diterapkan. Artinya, jika semangat dasar hukum agama untuk mengatasi kejahatan sudah dapat diberlakukan lewat jalur hukum positif, maka kita tidak perlu lagi menolak hukum positif yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu. Dengan demikian, teks agama akan tetap terasa hidup dan tidak akan mengalami pembusukan akibat penafsiran-penafsiran yang kaku dan literal. Inilah tujuan tertinggi agama Islam, dan esensi dari roh Islam yang sesungguhnya. Untuk membuktikan bahwa penerapan sanksi perzinahan berdasarkan syariat memang sulit pada zaman modern, kita perlu membuka kembali berkas-berkas kasus perzinahan dan kesusilaan yang tersimpan di dalam arsip-arsip pengadilan kita. Semua tersimpan rapi sejak 50 tahun yang silam, dan ternyata, tidak ada satu kasus pun yang memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi sesuai aturan syariat atau fikih yang ada. Aspek pengakuan si pelaku sendiri tentu tidak kita jadikan acuan, sebab aspek pengakuan berkait erat dengan soal jatuh tidaknya vonis menurut undang-undang yang berlaku. Lebih dari itu, seandainya hukum rajam masuk dalam ketentuan sanksi di dalam undang-undang, niscaya tidak akan ada pelaku zina yang akan mengakui perbuatannya. Ini sudah menjadi aksioma yang tak dapat diragukan lagi. Karena itu, yang menjadi acuan kita dalam meneliti kasus-kasus perzinahan ini adalah soal terpenuhinya syarat-syarat persaksian dan diterapkannya sanksi jika kasus itu sudah divonis dan terbukti. Dari sekian banyak kasus perzinahan, tidak ada satu kasus pun yang dapat menghadirkan 4 orang saksi mata. Apalagi ketentuan fikih menyebutkan bahwa keempat saksi itu harus benar-benar melihat tindak perzinahan itu laksana pensil celak keluar masuk wadahnya, atau seperti tali timba naik turun ke sumurnya. Jika kita terikat secara kaku dengan syarat-syarat seperti ini, niscaya tidak akan ada satu kasus perzinahan pun yang dapat diselesaikan pengadilan. Lalu mengapa pula harus bersusah payah dalam pembuktian dengan syarat yang tidak masuk akal itu, jika toh, undang-undang positif kita sudah dapat menjatuhkan vonis atas perbuatan asusila dengan persyaratan lainnya? Saya tidak akan bersusah payah mengungkap persoalan ini, andai tidak melihat Islam kini berada di persimpangan jalan. Saya percaya bahwa Islam pasti akan berjalan ke arah yang diridhoi Allah. Ia akan menjadi rahmat bagi hamba-hambanya, kemenangan untuk umatnya, dan akan tetap terjaga akidahnya. Islam tidak akan terpengaruh oleh pandangan orang-orang yang berpikiran sempit, atau akan terpinggirkan oleh kelompok-kelompok kaku dan jumud di dalamnya. Kita benar-benar berkepentingan untuk menatap kehidupan dengan Islam, bukan lari dari kenyataan dengan mengatasnamakan Islam, atau malah menghancurkan kehidupan. Kenyataan hidup inilah yang harus kita selami tatkala melakukan penafsiran terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, doktrin-doktrin Islam tidak akan membatu atau menjadi fosil. Doktrin itu akan terus relevan dan hidup beriringan dengan kemajuan zaman. Tampaknya, kita sudah jauh melenceng dari topik pembacaan baru atas sejarah Islam. Namun,
Hal itu disengaja, karena kita melihat peristiwa-peristiwa sejarah itu masih memiliki keterkaitan erat dengan fenomena-fenomena sosial politik dewasa ini. Akan tetapi baiklah, kita kembali lagi ke pembacaan terhadap sejarah Abbasiyah. Kita sudah tahu siapa itu Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, dan Al-Muqtashim. Sejarah ketiga tokoh ini sangat populer di kalangan umat Islam. Namun bagaimana dengan kisah khalifah yang satu lagi, yaitu Al-Watsik? Al-Watsik adalah khalifah terakhir dinasti Abbasiyah awal. Saya terus terang sudah tidak tahan untuk membongkar sejarah Al-Watsik. Mungkin para pembaca pun nantinya tidak akan mudah melupakan fakta-fakta tentang tokoh kita yang satu ini. Al-Watsik sungguh telah membuka babak baru dalam rangkaian episode sejarah kekhalifahan Islam. Ia menapaki jalannya sendiri, berbeda dengan jalur yang ditempuh para khalifah lainnya. Ia mengabadikan namanya lewat syair-syairnya. Lebih dari itu, ia memerintah selama 6 tahun dengan berpindah-pindah dari pelukan seorang pria ke pria lainnya. Agar para pembaca tidak rancu membaca soal ini dan menganggapnya salah cetak, saya perlu menuliskannya lagi. Ia memerintah, selama 6 tahun, dengan berpindah-pindah, dari pelukan seorang pria ke pria lainnya. Ia memang punya kecenderungan seksual yang menyimpang dan mencintai sesama jenis. Para kekasihnya betul-betul telah memikat hatinya dengan cinta dan menjeratnya dengan birahi. Salah seorang kekasih Al-Watsik yang paling terkenal, adalah pria tampan asal Mesir yang bernama Muhaj. Konon, Muhaj sangat pandai memainkan perasaan Al-Watsik, karena itu, ia selalu dapat mengendalikan kehendak Al-Watsik sesuai keinginannya. Konon ada pameo, jika Al-Watsik telah merasa nyaman bersama Muhaj, maka stabilitas dan keamanan negara akan tetap terjamin. Namun bila ia sedang marah atau cemburu buta, kerusakan akan terjadi, dan malapetaka akan menimpa. Dalam kondisi yang labil itu, Al-Watsik sebetulnya sangat mudah untuk ditaklukkan dan dijatuhkan lawan-lawan politiknya. Mereka yang senantiasa menuding sikap permisif terhadap perilaku homoseksual adalah ciri khas Barat, mungkin kini mulai gundah. Ternyata dalam soal ini, bangsa Arab Islam bukanlah sekedar pengekor, kita rupanya juga mampu menjadi pelopor, dan tidak diragukan lagi, punya banyak keunggulan dalam perkara yang satu ini. Apakah Barat punya pemimpin negara yang secara vulgar mempertontonkan perilaku seksualnya yang menyimpang sebagaimana Al-Watsik? Apakah di Barat ada sosok pelayan seperti Muhaj yang mampu mengalihkan perhatian pemimpin negaranya dari persoalan negara dan melenakannya dari kehidupan akhirat? Apakah dalam sejarah Barat dapat dijumpai pemimpin negara yang tatkala melihat pria menawan, langsung mampu bereaksi dengan syair-syair cinta secara spontan? Konon setiap bertemu pandang dengan Muhaj, Al-Watsik selalu melantunkan syair, misalnya, Muhaj menguasai jiwa ini, lewat kerlingan mata yang sungguh menawan, tubuhnya indah mempesona, amboi manjanya, dan penuh gairah. Jika mata tertuju padanya, ia tak lagi mampu berpindah. Muhaj sendiri amat menyadari kedudukannya yang istimewa di hati khalifah. Karena itu, pada suatu hari, Muhaj sengaja bergegas menjumpai khalifah sejak pagi buta. Khalifah sedang mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya, Muhaj pun berjalan berlenggok-lenggok, mengerlingkan mata dan menebar pesona. Tak lupa pula ia membawakan sekuntum mawar dan setangkai bakung untuk kekasihnya. Para pembaca mungkin dapat membayangkan sendiri bagaimana reaksi Al-Watsik terhadap kejutan ini. Mungkin para pembaca pun maklum jika Al-Watsik langsung bergairah, lalu melupakan para penasihat dan rapatnya, ia pun langsung menggubah syair tanpa melepas tatapan dari Muhaj tercinta. Ia menghembuskan gairah lewat bakung dan mawarnya, dengan tubuh semampai begitu indah, kedua mata telah menyalakan api birahi. Menambahkan hasrat dan rasa cinta, kuharap kuasa membawaku dekat kepadanya. Tapi ia justru membentang jarak, terombang-ambing oleh mabuk asmara. Tak hanya ingin berjumpa tapi juga bertaut, bila pengorbanan sudah diminta, luluhlah hatinya, pipinya pun bercucuran air mata, ia memenjara dengan tatapan mata. Bagi yang tak kunjung menepati janjinya, seorang mulia mengadukan kezaliman hambanya, yang mulia itu pun, kini menghamba. Subhanallah, betapa piawai Al-Watsik merangkai kata, untayan kalimatnya menyentuh rasa, ekspresi cintanya terasa mendalam. Ketika Muhaj meneteskan air mata, Al-Watsik pun tak lagi tahu, jenis apakah air mata itu, cinta, ketulusan, atau air mata buaya? Lagi pula, apa yang menghalangi Muhaj untuk tidak memilih di antara yang satunya? Ia pemilik tubuh semampai yang langkahnya mengombang-ambingkan gelora asmara. Itulah yang tidak disadari Al-Watsik, ia tidak mampu membedakan antara madu dan racunnya cinta. Ia bahkan telah merasa bersikap tidak adil terhadap kekasihnya, karena itu pulalah ia memohon permakluman dari pujaan hatinya. Sebab, Muhaj telah terpana asmara oleh sosok yang mengingkari janjinya. Potret di atas adalah gambaran tatkala mereka senang dan bahagia.
Lalu bagaimana bila ia sedang murka? Allahu Akbar, ini benar-benar pernah terjadi. Pada suatu hari, Al-Watsik lepas kendali lalu memarahi Muhaj. Keesokan harinya, Al-Watsik kehilangan akal sehatnya dan emosinya pun membuncah. Roda pemerintahan dan administrasi negara berhenti bekerja. Para pegawai negara pun takut menghadap khalifah yang tengah murka dan lara. Tak ada hal baik yang dapat diharapkan darinya bila ia dalam kondisi seperti ini. Namun semua orang tahu, kuncinya ada pada Muhaj. Beberapa pelayan istana pun berinisiatif mengorek keterangan Muhaj tentang kemarahan khalifah. Muhaj pun membuka rahasianya, dia sungguh-sungguh ingin berjumpa denganku sejak kemarin, tetapi aku tidak memenuhi tuntutannya, sungguh sebuah petaka. Sungguh berat mencari ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sikap dan kelakuan Muhaj, dan terutama, kemarahan Al-Watsik kepadanya. Tapi malang tak dapat ditolak, ungkapan Muhaj itu sampai ke telinga Al-Watsik. Lalu dengan spontan ia menggubah sebuah syair untuk mengungkapkan kejengkelannya. Wahai sosok yang bersombong atas siksaku, engkau tak lebih dari budak yang melawan takdir. Kalau bukan oleh gairah, kita takkan pernah bersua. Jika nanti warasku tiba, kau pasti akan menanggung akibatnya. Sebuah keuntungan bagi Muhaj dan begitu besar kerugian para propagandis negara Islam. Sebab sejak saat itu, kewarasan Al-Watsik tak pernah tiba untuk selamanya. Sementara orang memang telah mereka-reka umur kekuasaannya dan memastikannya akan tamat di tangan orang-orang sebangsa Muhaj. Namun ramalan itu tidak terbukti, karena Al-Watsik punya wajah lain yang disimpannya sendiri, untuk tampil di hadapan rakyatnya. Dengan wajah ini, ia mampu tampil sebagai khalifah yang setia menjaga kehormatan akidah, dan selalu sedia membela kebenaran agama. Ia memang tetap meneruskan kebijakan ayahnya Al-Mutasim, menjadikan Mu'tazilah sebagai ideologi resmi negara. Dan ayahnya pun melanjutkan tradisi inkuisisi, seperti yang pernah dilakukan Al-Ma'mun terhadap Ibnu Hanbal yang menolak paham kemakhlukan Al-Quran. Al-Watsik pun mempunyai reputasi inkuisisi sendiri. Ia dengan bangga mengisahkan ihwal penangkapannya terhadap Ahmad bin Nasr Al-Hazai, seorang sarjana besar di bidang hadis. Al-Hazai dijemput dari Baghdad lalu dibawa ke Samara dalam keadaan terbelenggu untuk menghadap Al-Watsik. Khalifah lalu menginterogasi pendapatnya tentang Al-Quran. Al-Hazai kukuh menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Dalam soal kemungkinan ruqyah, atau melihat Allah di akhirat kelak, ia mengatakan bahwa hadis membenarkan kemungkinan itu. Jawaban Al-Hazai tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuat murka Khalifah. Khalifah lalu meminta sebilah pedang sambil berkata, jika aku berdiri, jangan ada seorang pun ikut bergerak. Aku ingin menghitung langkahku menuju si kafir yang telah menyembah Tuhan yang bukan Tuhan kita, Tuhan yang tidak kita kenal dengan sifat-sifat yang diutarakannya. Ia pun menggelar permadani kulit dan memerintahkan Al-Hazai bersimpu di atasnya dalam kondisi terikat. Ia berjalan menuju Al-Hazai, lalu memancung kepalanya, kemudian ia menitahkan agar kepala itu dibawa ke Baghdad dan digantung di sana. Sementara jasadnya yang tanpa kepala digantung di Samara, kepala dan jasad itu tergantung selama 6 tahun, sampai Al-Mutawakkil tampil sebagai khalifah. Dialah yang kemudian menurunkan kepala dan jasad itu, lalu menguburkannya secara layak. Ketika menggantung kepala Al-Hazai, Al-Watsik tak lupa menuliskan maklumat di atas secari kertas. Kertas yang ia gantungkan di telinga Al-Hazai itu berbunyi, inilah kepala Ahmad bin Nasr bin Malik, orang ini telah dibujuk Abdullah, Imam Harun, untuk menyatakan kemakhlukan Al-Quran, dan menyangkal pembandingan antara Tuhan dengan makhluk, tapi si kafir ini menampik dan melawan perintah itu, Allah pun tak segan mengirimkannya ke neraka. Kita perlu sama-sama merenungkan perbedaan mencolok antara jalan hidup Muhaj dengan Al-Hazai. Lalu perlu pula kita bandingkan antara Al-Watsik dengan para politisi zaman kini. Dengan amat mudah kita segera dapat melihat bahwa politisi zaman kini, sebagaimana Al-Watsik, juga selalu punya dua wajah yang tidak identik sama sekali antara yang satu dengan lainnya. Kita bisa menyaksikan para politisi masa kini menghabiskan malam di kafe dan pub, dengan gelas dan botol minuman. Begitu pagi menjelang, mereka tak segan menggelar jumpa media dan pertemuan politik untuk mengkampanyekan penerapan syariat. Jika ditanya alasannya, mereka hanya tersenyum seraya menuding Anda buta akan politik, dan tidak peka akan media massa. Mereka menyimpan di dalam hati mereka suatu penilaian terhadapmu, dan Anda tidak berpengalaman tentang bagaimana bersikap di depan massa. Mereka menganjurkan Anda untuk melakukan kebohongan publik. Karena itu, walau Al-Watsik dikenal parah dalam penyimpangan seksualnya, ia sebenarnya tidak sendiri. Kita telah memaparkan sekelumit potret penyimpangan seksual yang juga dilakukan Al-Walid bin Yazid. Dan kita belum lagi beranjak untuk membahas Al-Amin, putra Harun al-Rashid yang telah membeli para pria yang telah dikebiri. Ia berbuat abnormal terhadap mereka-mereka yang dijadikannya teman seranjang.
Al-Amin pun bersikap dingin terhadap para istri dan gundik-gundiknya, namun, bila Al-Watsik terpikat pada Muhaj, maka Al-Amin bertambat hati kepada Kausar. Beberapa pujangga masa itu menggambarkan asmaranya sedemikian. Khilafah hancur oleh muslihat para menteri, kebobrokan para gubernur, kedunguan para penasihat, perilaku seks khalifah sungguh menakjubkan, tapi kinerja buruk para menteri lebih mengherankan, yang ini diinjak, yang itu disikut, demikianlah adanya, segalanya serba palsu. Ketika Al-Ma'mun saling baku hantam dengan Al-Amin, Kausar, si pelayan khalifah, ikut pula menyaksikan perkelahian itu. Sialnya, ia terkena lontaran batu. Al-Amin segera mengusap luka di wajah kekasihnya sembari mengucap syair. Mereka lukai pujaan hatiku karena aku, ia tersiksa Allah mengambil belahan hatiku karena orang lain mencelakakannya. Al-Amin tak sanggup lagi meneruskan perkataan. Ia lalu memanggil Abdullah bin Taim, seorang penyair profesional, sambil bertitah, katakan sesuatu untukku. Sang penyair pun dengan sigap mengungkapkan syairnya. Aku sama dengan yang kudamba, dunia merintih karena nasibnya, bersamanya hidup terasa indah, berpisah terasa pahit dan hina, dengki datang saat yang lain berkelebihan, seperti kedengkian yang berkuasa terhadap adiknya. Al-Amin pun lalu memberikan Abdullah At-Taim 3 keledai angkut yang memikul dirham. Begitulah Al-Amin, ia mampu berpaling dari urusan perang dan perebutan kekuasaan hanya karena cedera yang dialami kekasihnya, Kausar. Betapa tidak, bersamanya hidup terasa indah, berjauhan terasa pahit dan hina. Berpisah amat memilukan, dalam sebuah puisinya yang lain, Al-Amin pun sempat menggambarkan sosok Kausar. Betapa banyak pengharapan manusia dari kekasihnya, Kausar telah jadi agamaku, duniaku, laraku, pelipurku, yang paling tak kuasa dilakukan manusia, kekasih mencela terkasihnya. Wahai pemimpin umat Islam, alangkah indah dan menakjubkan syair-syair Anda. Kami akan menghargainya, andai itu tidak terkait erat dengan perilakumu yang menyimpang dan tercela oleh budaya, apalagi agama. Kami akan abadi mengenangnya, andai itu tidak terkait dengan posisimu sebagai khalifah negara. Kebiasaan seksualmu tak sanggup lagi kami ungkapkan dengan puisi. Akan tetapi, tampaknya Al-Amin masih juga disayang Tuhan. Sebab buku-buku sejarah tidak mencatat adanya fatwa para fuqaha yang menghalalkan jiwa dan mengharamkan perilakunya. Hanya ada beberapa orang cendekiawan yang berani mengutarakan pandangannya tentang perilaku bejat Al-Amin, lewat syair-syair. Itu pun terjadi setelah kematiannya, mereka berani melakukan itu setelah mendapat kepastian tentang gaya hidup Al-Ma'mun yang jauh berbeda dari saudaranya, Al-Amin. Al-Ma'mun pun cenderung lebih memperhatikan jalannya pemerintahan dan pembangunan negara ketimbang bersukaria dengan pesta fora, minuman keras, dan hasrat terhadap sesama jenis. Tidak kami tangisi pergimu, untuk apa? Apa untuk nyanyian dan kesenangan, wahai Abu Musa, atau sholat 5 waktu yang sudah ditinggalkan demi mereguk air anggur untuk Syunaif? Aku tak mencucurkan air mata bagi Kausar, aku tak mencemaskan binasanya engkau, Abu Musa, tak kunjung mampu mengurus kerajaan. Lalu untuk apa Arab menyerahkan taatnya? Para cendekiawan pun menyadari bahwa Al-Amin tak pantas memimpin setelah ia wafat. Bahkan, mereka menyatakan bahwa Al-Amin tidak pantas mendapat ketaatan Arab. Ungkapan ini berbeda dengan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mereka pun menyebut Al-Amin tidak lagi memerhatikan sholat 5 waktu dan larut dalam alunan musik dan segarnya minuman. Fenomena ini sungguh tidak mengherankan bagi kita. Sampai saat ini pun tidak ada orang Arab yang berani mengoreksi dan membongkar borok penguasanya kecuali setelah ia berlalu. Tetapi barangkali, para pembaca sepakat mengatakan bahwa para penguasa kita saat ini sebetulnya jauh lebih pemurah. Di antara jajaran penasihat mereka, tidak terdapat orang-orang seperti Kausar, Syunaif, Muhas, atau Wasif. Pertanyaan-pertanyaan mereka pun tidak mengandung ungkapan tentang hubungan sesama jenis atau imajinasi soal perempuan penghibur. Hubungan mereka dengan para menteri pun tidak seperti hubungan para khalifah Abbasiyah dengan penasihat dan para pembantunya. Saya mohon maaf untuk ungkapan-ungkapan yang pedas ini. Akan tetapi, hal ini memang penting diungkap, karena imajinasi tentang sistem khilafah masih terus mengendap dalam tulang sumsum kita. Karena itu, kita masih perlu menambahkan info lainnya, yaitu, Al-Watsik bukanlah pelopor dalam hal penyimpangan seksual. Ia pun mungkin hanya mengikuti arus besar zamannya. Abu Al-Hayyan atau Hidi memberitahu kita, bahwa pada masa itu terdapat 95 orang pemuda tampan yang berprofesi sebagai lelaki panggilan di Irak. Salah satunya adalah pemuda tampan dari Mosul yang berprofesi sebagai penyanyi. Pemuda ini mengisi dunia dengan kebejatan dan perbuatan amoral. Kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelasnya, yang muda dan yang tua, ia tak segan menggoda dengan tampangnya yang rupawan. Tutur katanya melenakan,
Lirikan matanya menggemaskan, tubuhnya indah, lidahnya manis, jemarinya lentik, ia pandai mempermainkan hati dan perasaan. Jalan yang ia tunjukkan adalah kesesatan, dan dirinya sendiri adalah malapetaka. At-Tauhidi juga mencatat riwayat dari Ulwan, tentang seorang pemuda yang menjadi pelayan Ibnu Arsi. Ia menuturkan, tidak ada seorang pun yang mampu menahan diri bila pemuda itu datang, membuka sarungnya, melepas kancing-kancing bajunya, lalu merayu semua orang. Tawarlah aku dan bukalah diri kalian. Aku adalah anak kalian, bahkan hamba yang siap mengabdi dan melayanimu dengan penuh setia. Semua orang akan berkeringat, bergetar hatinya, bergelora hasratnya, berdebar jantungnya, dan terbakar jiwanya. Mereka pun amat pandai dalam memberi berbagai julukan untuk para pemuda penghibur itu. Antara lain, Fatin, yang mempesona, Roik, yang rupawan, Nasim, si angin semilir, Wasif, si pelayan, Raihan, Selasih, Jamilah, pria tampan, dan Busro, kabar sukacita. Saya pikir apa yang sudah diutarakan di atas tidak perlu diperpanjang lagi atau justru akan mengundang hujatan. Kalau kami tidak menyebutkan sumbernya, mungkin akan lebih banyak lagi pihak yang tidak percaya. Tidak ada daya dan upaya bagi saya kecuali dari Allah jua. Namun, ada baiknya bila di sini dipaparkan pula bahwa Al-Amin dan khalifah-khalifah lainnya bisa jadi juga merasa mendapat pembenaran atas segala tindak tanduk mereka dari para fuqaha zaman itu. Sebab kebanyakan mereka memosisikan khalifah sebagai sosok-sosok yang dipilih Allah untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Mereka juga ikut menyebarkan pemahaman bahwa Allah telah menciptakan cahaya yang akan menerangi segenap persoalan agama yang masih samar bagi mereka. Jadi yang menjadi pembimbing langsung para khalifah itu adalah Allah. Khalifah-khalifah yang memperoleh petunjuk Allah, dan mendapat bimbingan ke jalan yang lurus itu, tentu akan sangat sulit dikritisi dan dibongkar aspek-aspek negatif dari perilakunya. Pemahaman-pemahaman yang dikembangkan seperti itulah, yang secara tidak langsung melegitimasi tindakan khalifah, meski bertentangan dengan nilai-nilai agama. Berkat tradisi seperti itu, kesemena-menaan berubah menjadi kebiasaan penguasa, otoritarianisme dijalankan atas nama agama. Mudah-mudahan dengan ini, kita tersadar bahwa agama sangat suci untuk sekedar dijadikan ideologi. Agama tidak perlu dipolitisasi, tetapi hanya perlu dijadikan pegangan moral dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Setelah membahas Al-Watsik, kita tidak akan melangkah jauh menuju pembahasan tentang sejarah Abbasiyah selanjutnya. Episode itu tidak jauh berbeda dengan yang pertama, lagi pula sejarah khalifah-khalifah Abbasiyah selanjutnya adalah sejarah tentang para khalifah yang tidak berpendirian dan tak mampu berpandangan jauh ke depan. Mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diteladani. Mungkin ada yang berprasangka bahwa usaha mencari fakta kebenaran sejarah dari rujukan-rujukan induk ini hanyalah sebentuk cara saya mencari-cari kesalahan orang lain, dan memancing di air keruh. Ini bukanlah tujuan, apalagi watak dasar saya. Yang ingin kami lakukan tak lebih dari upaya mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di sejarah agar kita melek sejarah dan tidak terbius oleh romantisme sejarah. Mudah-mudahan fakta-fakta yang sudah kita paparkan itu ikut membuka mata kita bahwa sistem khilafah yang diagung-agungkan oleh para pemujanya itu, tak lebih dari sistem monarki absolut, yang tidak pantas ditangisi kepergiannya. Dari paparan kita yang panjang tentang masa Abbasiyah ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Kesimpulan pertama, sistem khilafah yang kita sematkan padanya kata, Islamiyah, pada hakikatnya, tak lebih dari sistem kekuasaan monarki absolut Arab Quraisy. Ia tidak menampilkan apa-apa dari Islam kecuali namanya, dan seruan untuk menghidupkannya lagi, sebenarnya lebih pas disetarakan dengan ambisi nasionalisme Arab untuk mempersatukan beberapa wilayah Arab, daripada ambisi untuk menegakkan negara teokratis ala Islam. Jika dasarnya itu, kita dapat menerimanya sebagai seruan politik ansih. Jika agendanya mengajak persatuan, dasarnya mestilah kepentingan semua, dan bila ajakannya berupa kampanye untuk saling melengkapi, maka pijakannya haruslah prinsip-prinsip peradaban yang rasional. Dan bila ia tetap ingin mengambil inspirasi dari masa lalu, hendaklah itu dilakukan lewat analisis yang cermat terhadap geografi sejarah. Kesimpulan kedua, Islam adalah agama non-negara. Orang-orang yang tidak sependapat dengan premis ini, hendaklah menunjukkan bukti-bukti sebaliknya dari argumen sejarah. Bagi kita tidak ada argumen yang lebih telak daripada sejarah. Jika mereka masih bersikeras memperjuangkan Islam sebagai negara, hendaklah mereka memaparkan cara-cara menegakkan negara agama itu. Sebab bagi kita, tidak ada gagasan yang lebih rancu dibandingkan kampanye, Islam adalah agama, dan negara, mushaf, dan pedang. Kita juga berpendapat bahwa negara selalu menjadi beban bagi Islam, bahkan mengebiri, dan bukan justru menjadi nilai tambah bagi Islam. Kita tidak perlu menjelaskan preposisi ini lagi setelah paparan kita yang panjang lebar sebelumnya.
Kesimpulan ketiga, selalu ada perbedaan yang esensial antara manusia dengan hewan. Yang pertama, manusia selalu belajar dari pengalaman-pengalamannya. Akumulasi dari pengalamannya itulah yang lalu dihimpun di dalam suatu wadah yang disebut sebagai wawasan atau al-sakafah. Para penyeru khilafah benar-benar berburuk sangka kepada kita dan menganggap kita tidak mengetahui pelajaran sejarah. Itu tampak jelas, terutama tatkala mereka menyatakan bahwa kita perlu mencoba lagi apa yang pernah kita coba dulunya, seakan-akan pengalaman selama 13 abad tidak juga kunjung memadai bagi mereka. Mereka seakan memaksa kita untuk tidak lagi berjalan di atas dua kaki, dan memaksa kita untuk berjalan di atas 4 kaki. Kesimpulan keempat, ketika kita teliti dalam membaca sejarah Islam, kita segera akan menyadari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat kita dewasa ini jauh lebih maju daripada sebelumnya, dengan ukuran apapun, bahkan pun itu dalam standar moralitas. Masyarakat kita dewasa ini jauh lebih maju, dan lebih humanis terutama dalam aspek hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan untuk soal itu, kita telah berhutang banyak kepada pencapaian peradaban kemanusiaan yang tidak pernah bertentangan dengan esensi agama. Kita juga telah berhutang banyak kepada kemajuan hak asasi manusia yang juga tidak berlawanan dengan hak dalam Islam. Kesimpulan kelima, sejarah selalu mengulang dirinya, seakan tidak ada hal baru di dalam sejarah. Sungguh pun demikian, kita terkadang tidak juga kunjung mampu menangkap pesan-pesan utamanya. Tak jarang, kita masih saja lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek yang paling remeh dari sejarah, terutama ketika menelaahnya dari sudut pandang agama. Padahal, untuk mampu menelaah dan memetik pelajaran dari sejarah, kita seharusnya berupaya menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat kaum ekstremis. Terutama tatkala mereka mengajak kita menggunakan metode fotokopi sejarah. Karena itu, saya mengajak pembaca untuk menerjemahkan peristiwa-peristiwa sejarah itu ke dalam ungkapan dan gaya modern agar kita dapat memetik pelajarannya. Untuk memperjelas tesis tentang sejarah yang berulang, tidak mengapa jika saya mengajak para pembaca untuk merenungkan apa yang dituliskan Ibnu al-Atsir tentang petaka penganut Hanbalisme di Baghdad. Ibnu al-Atsir mengisahkan, kala itu, maksudnya pada tahun 323 Hijriah, atau pada masa Khalifah al-Radli, tingkah laku para pengikut Hanbali menjadi isu besar. Kekuatan sosial mereka bertambah, mereka gemar melakukan sweeping dan pembersihan ke rumah-rumah para elit maupun rakyat jelata. Jika mereka menemukan botol anggur, mereka akan menghancurkannya. Tatkala menemukan para penyanyi, mereka segera memukul dan menghancurkan alat musik mereka. Mereka juga tidak lupa mengawasi aktivitas jual beli dan memantau gerak-gerik pria dan menggandeng perempuan. Gerak-gerik anak muda di jalanan pun tak lepas dari pantauan mereka. Kalau mereka melihat ada sesuatu yang janggal, mereka akan segera bertanya penuh curiga, siapa dia? Mereka selalu memaksa untuk tahu. Jika tidak diberitahu, mereka akan menggiringnya ke kantor polisi. Di sana mereka akan melaporkan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan tentang orang yang mereka tangkap. Kasus ini betul-betul menggemparkan seantero Baghdad. Kini tiba saatnya bagi saya untuk bertanya kepada para pembaca, bagaimana seandainya kalau kita ganti pemandangan Baghdad dengan Asyut, salah satu provinsi di Mesir, penganut Hanbalisme dengan Jamaah Islamiyah, dan tahun 323 Hijriah dengan 1986 Masehi? Kasus ini memang perlu direnungkan ulang. Memang peristiwa itu sudah lama terjadi, terutama tatkala kewibawaan negara sedang goncang, dan pemerintah tidak mampu lagi memungsikan para aparaturnya. Dan pada masa itu, yang menjadi andalan kekuasaan tak lain adalah keperkasaan dan ketajaman pedang. Sementara pada masa ini, yang seharusnya bicara adalah konstitusi, undang-undang, dan iklim demokrasi yang seutuhnya, instrumen-instrumen ini sebetulnya tidak mengandung celah kecuali karena kenyataan bahwa ia lebih banyak tidak dijalankan. Kesimpulan keenam, sesungguhnya pertumbuhan Jamaah Islamiyah dan aliran-aliran politik keagamaan yang ekstrim telah begitu banyak memengaruhi sektor pendidikan, pengajaran, dan sarana informasi masyarakat kita. Itu berakibat pada bergantinya kegiatan olah pikir menjadi pengarahan, menyempitnya orientasi dan paradigma pendidikan, serta maraknya upaya memperlakukan suatu versi kebenaran sebagai kebenaran yang utuh. Apa-apa yang kita paparkan di dalam buku ini sesungguhnya tidak lebih dari upaya untuk melengkapi fakta-fakta tentang kebenaran sejarah. Tujuannya tak lain mengajak untuk melakukan perenungan. Seruan ini tentu saja agak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh media massa populis, tidak memaparkan fakta kecuali yang menyenangkan, tidak menampilkan ide kecuali sepihak dan sepotong-sepotong, dan tidak mengarahkan langkah masyarakat kecuali ke satu tujuan. Peranan terpenting media yang berpegang pada prinsip-prinsip seperti ini pada akhirnya adalah mempersiapkan mental kita untuk menerima ekstremisme dengan lapang dada, dan menutup akal pikiran kita dari kebiasaan dialog terbuka.
Kesimpulan ketujuh, Islam sesungguhnya sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan sedang mengarahkan kita kepada disharmoni dan konflik berdarah akibat kelalaian dan sempitnya wawasan kita, dan di atas segalanya, ini adalah akibat dari tidak munculnya upaya-upaya pencerahan. Sementara jalan yang lain mempertemukan Islam dengan dunia modern, jalan ini sesungguhnya sangat ramah, dan rute satu-satunya adalah upaya-upaya pencerahan, menyingkap terobosan-terobosan baru, dan memperluas cakrawala pemikiran. Saya tidak ragu lagi mengatakan bahwa jalan kedua inilah jalan kita yang akan membawa kepada kebahagiaan, sebab Allah senantiasa mengasihi hambanya dan setia menjaga agamanya. Akan tetapi, yang membuat saya khawatir ialah, kita terlalu lama berada dalam penantian, sehingga cerdik cendekia menarik diri, dan mereka yang kompeten melarikan diri. Dengan begitu, para demagoglah yang justru akan menghela roda sejarah ke arah sebaliknya. Tapi mungkin itu hanya berlangsung sekejap, karena masyarakat tahu bahwa mereka sendirilah yang nantinya akan terkena getahnya dan menjadi pembayar ongkos mahalnya. Kesimpulan ke-8, detail-detail peristiwa dan kejadian yang kita paparkan sesungguhnya tidaklah terlalu penting. Yang lebih penting kita kembangkan adalah sebuah metode berpikir yang memungkinkan akal pikiran bekerja, menganalisis, lalu mengambil kesimpulan. Yang tidak kalah penting adalah mengembangkan keberanian untuk mengungkap fakta-fakta sejarah secara proporsional. Untuk soal ini, saya tidak sedang berobsesi untuk menjadi pelopor. Semua yang kita lakukan ini tak lebih karena dorongan rasa cinta kepada agama kita, kesetiaan kepada bangsa, dan pengharapan besar akan masa depan. Sekian, bab 4, telah selesai, dan bersambung ke bab 5.